Pukul 3 pagi suami dan mertua mengusirku dari bisnis keluarga. Langsung kutarik semua sahamku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Lampu kristal di ruang makan kediaman mewah keluarga Haryo memancarkan cahaya hangat yang seolah menyamarkan segala dingin yang tersembunyi. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, hidangan tersaji lengkap, mulai dari sup asparagus creamy hingga steak wagyu yang diimpor khusus. Namun, bagi Anya, hidangan paling sulit ditelan bukanlah makanan, melainkan suasana kaku dan percakapan satu arah di meja itu. Anya adalah sosok yang kontras di tengah kemegahan itu. Usianya baru menginjak kepala 3, tetapi tatapan matanya tajam, memancarkan kecerdasan seorang profesional yang telah berjuang keras untuk berada di posisinya. Ia bukan berasal dari keluarga konglomerat, melainkan dari keluarga guru sederhana di Jawa Tengah. Kecerdasannya di bidang teknik sipil dan manajemen properti lah yang membawanya bertemu dan akhirnya menikah dengan Reza, putra tunggal keluarga Haryo, pemilik Cakra Buana Group. Kau tahu, nak? Suara Ibu Ratna, mertua Anya, memecah keheningan, nadanya datar namun menusuk, seperti sehelai pisau perak yang disembunyikan dalam sarung beludru. Proyek hunian vertikal kita di Serpong sudah mencapai 90% serapan pasar. Ini semua karena pemilihan lokasi yang tepat, sesuai saran Bapak. Ibu Ratna, dengan balutan sutra mahal dan perhiasan yang tampak berat di lehernya, adalah matriark yang berkuasa. Segala keputusan di Cakra Buana, meski secara struktural dipegang suaminya, Bapak Haryo, selalu melalui filter persetujuannya. Ia sangat bangga dengan darah biru yang mengalir di keluarganya. Baginya, Anya, meski kini menjabat sebagai direktur operasional yang sangat kompeten, hanyalah orang luar yang membawa sedikit saham dari warisan kecil kakeknya. Warisan yang selalu ia anggap tak sebanding dengan kekayaan turun-temurun mereka. Tentu, Bu, jawab Anya tenang sambil menyentuh piala airnya. Tapi perlu diingat, Bu, marine profit proyek Serpong kita sangat tipis karena menggunakan bahan bangunan konvensional. Kita perlu terobosan. Justru itulah mengapa proyek Eco Hub yang saya usulkan ini sangat penting. Selain ramah lingkungan, efisiensi energi yang ditawarkan bisa memangkas biaya operasional jangka panjang hingga 40%. Reza yang sedari tadi hanya fokus memotong steaknya, kini mengangkat kepala. Reza adalah gambaran sempurna pria yang tumbuh dalam kemudahan, tampan, santai, dan cenderung menghindari masalah rumit. Ia bekerja di perusahaan, tetapi perannya lebih ke arah public relations dan pemasaran, tugas yang tidak menuntut detail teknis seperti yang dipegang Anya. Anya, sayang, Reza meletakkan garpunya, memaksakan senyum yang tidak mencapai matanya. Sudah Bapak bilang, kan? Jangan terlalu idealis. Eco Hub, itu proyek ambisius dan mahal. Investasinya terlalu besar. Kita main aman saja. Pasar konvensional sudah terbukti. Kenapa harus repot-repot memikirkan panel surya dan sistem daur ulang air segala? Justru karena sudah terbukti, Pak, kita harus beralih. Bapak Haryo akhirnya bersuara. Ia adalah pria tua yang tenang di permukaan, tetapi di matanya tersimpan perhitungan dingin seorang pebisnis ulung. Kita adalah Cakra Buana, kita harus berani. Tapi, proyekmu itu, Anya, memang perlu dipertimbangkan lagi. Terlalu berisiko dari segi perizinan dan teknologi baru. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia sudah menghabiskan waktu 2 tahun merancang Eco Hub. Proposal itu bukan sekadar bangunan, tetapi visi untuk masa depan properti. Ia tahu, alasan mereka menolak bukan karena risiko, melainkan karena mereka tidak mengerti. Atau, lebih tepatnya, mereka tidak ingin Anya terlalu sukses dengan idenya sendiri. Tapi, Pak, Bu, Anya mencoba lagi, nadanya kini lebih mendesak. Saya sudah siapkan investor potensial dari Jepang yang tertarik dengan konsep keberlanjutan. Mereka siap menyuntikkan dana besar.
Kita hanya perlu persetujuan internal untuk segera bergerak. Ibu Ratna tersenyum, senyum yang terasa dingin dan palsu. Investor asing? Kita tidak butuh uang orang lain, Anya. Kita punya cukup uang. Kita hanya butuh kepatuhan. Bukankah begitu, Reza? Reza hanya mengangguk kecil, tanpa menatap istrinya. Iya, Anya. Dengarkan orang tua. Di situ, Anya merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar perselisihan bisnis. Itu adalah senyap yang menusuk, sebuah tembok tak terlihat yang sengaja dibangun keluarga suaminya. Setelah makan malam, Anya naik ke kamar mereka. Ia sengaja mencari berkas-berkas lamanya. Setelah menikah, ia memang membeli saham di Cakra Buana. Saham itu bernilai 15% dari total saham perusahaan, dibeli secara legal dengan modal dari penjualan warisan kakeknya, sebidang tanah kecil yang dulunya disangka tak bernilai, tetapi ternyata menyimpan potensi tambang galian C. Uang itu, meski di mata keluarga Haryo kecil, adalah fondasi kekuatan finansial Anya. Ia duduk di meja kerjanya yang elegan dan membuka laci tersembunyi. Sesuatu yang membuatnya langsung merinding. Akta waris kakek, yang selama ini ia simpan sebagai jaminan legalitas modal awalnya, hilang. Reza, panggil Anya ketika suaminya masuk kamar, sibuk dengan ponselnya. Kau lihat akta waris kakekku? Yang di laci itu. Reza tidak mengangkat wajah, fokus pada layar. Oh, yang itu. Kayaknya Bapak pinjam deh. Ada urusan administrasi internal kantor. Kenapa? Hati Anya berdebar kencang. Urusan administrasi apa? Itu dokumen pribadiku, Za. Dan itu adalah bukti sah modal pembelian sahamku. Reza meletakkan ponselnya, ekspresinya berubah kesal. Ya ampun, Anya, kenapa sih selalu curiga? Ini kan perusahaan keluarga kita. Bapak cuma pinjam sebentar. Nanti juga dikembalikan. Kenapa jadi sensitif begini cuma karena selembar kertas? Kau kan istriku, direktur di sini. Semua aset ini juga akan jadi milikmu. Aku sensitif karena itu hakku, Reza, balas Anya. Ia berusaha mengendalikan nada suaranya agar tidak terdengar seperti tuduhan. Sejak awal aku beli saham dengan uang hasil jerih payah. Aku tidak mau ada keraguan sedikit pun mengenai kepemilikanku. Reza berjalan mendekat, memeluk Anya dari belakang dengan cara yang terasa dipaksakan. Sudahlah, jangan pusing. Percayalah pada suamimu. Aku dan Bapak hanya sedang menyusun rencana besar untuk masa depan kita. Rencana yang jauh lebih aman daripada proyek Eco Hub yang penuh ketidakpastian itu. Malam itu, pelukan Reza terasa dingin, bukan seperti janji, melainkan seperti sebuah jerat halus. Anya membalas pelukan itu, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu, kata-kata Reza adalah madu yang mematukan. Rencana besar apa yang harus melibatkan dokumen pribadinya? Keesokan harinya, Anya mencoba mencari tahu lebih dalam tentang rencana besar yang dimaksud Reza. Ia memanggil sekretarisnya, Nita, dan memintanya mencarikan catatan rapat yang melibatkan Ibu Ratna, Bapak Haryo, dan Reza dalam 3 minggu terakhir yang tidak tercantum dalam jadwal resminya. Bu Anya, Nita berbisik di telepon, suaranya tegang. Ada satu pertemuan yang aneh. Itu bukan di kantor, tapi di Notaris Tirta Sanjaya. Mereka bertemu di sana 2 kali, Bu. Dan topik rapatnya dienkripsi, tidak ada notulensi yang terbuka. Notaris Tirta Sanjaya. Nama itu langsung memicu alarm bahaya di benak Anya. Tirta Sanjaya terkenal sebagai notaris yang menangani restrukturisasi aset dan merger perusahaan besar, seringkali yang bersifat akuisisi paksa atau penyembunyian aset. Anya menutup telepon. Ia memandang langit-langit kantornya yang mewah. Di mata Ibu Ratna dan Reza, ia mungkin hanya dianggap sebagai pembawa hoki yang bisa dibuang kapan saja, yang memiliki saham minoritas yang hanya bisa mengganggu. Mereka tidak tahu, di balik wajah tenangnya, Anya sudah menyiapkan rencana B. Sebuah rencana yang sudah ia siapkan diam-diam sejak ia melihat gelagat arogansi mertuanya setahun lalu.
Jika mereka ingin bermain kotor, bisik Anya pada dirinya sendiri, seolah berjanji pada bayangan di kaca jendela, maka mereka akan berhadapan dengan lawan yang jauh lebih siap daripada yang mereka kira. Ia membuka laci lain dan mengeluarkan sebuah USB drive kecil yang tersembunyi di dalam wadah lipstik. Di dalamnya tersimpan semua data rahasia proyek Echo Hub, termasuk master key teknologi energi terbarukan yang ia kembangkan bersama tim risetnya di luar Cakrabuana, dan yang paling penting, salinan digital terlegalisasi dari akta waris kakek yang telah ia pindai dan simpan jauh sebelum dokumen aslinya menghilang. Anya menyadari, pertempuran yang sebenarnya tidak akan terjadi di ruang rapat, tetapi di tengah keheningan malam, saat segala topeng pengakuan dan cinta dilepaskan. Ia hanya perlu menunggu. Menunggu mereka membuat kesalahan fatal yang membuka pintu baginya untuk melancarkan serangan baliknya. Malam itu, Anya pulang lebih larut. Di ruang tamu, Ibu Ratna dan Bapak Haryo sedang menonton televisi. Wajah mereka tampak lebih rileks dari biasanya, tetapi ada kilatan kemenangan yang licik di mata mereka. Reza sudah tertidur. Anya naik ke kamar, berbaring di samping suaminya. Ia memejamkan mata, tetapi tidurnya gelisah, penuh bayangan notaris Tirta Sanjaya dan dokumennya yang hilang. Ia merasakan aura yang berat, seolah udara di kamar itu sudah diisi oleh racun pengkhianatan yang siap meledak. Tepat pukul 3 pagi, di antara mimpi buruk dan kesadaran, Anya terbangun. Bukan karena alarm, tetapi karena suara-suara bisikan dari ruang kerjanya. Jantungnya langsung berdentum kencang, memukul-mukul rusuknya seperti genderang perang. Ia bangkit perlahan, kakinya menapak lantai marmer dingin. Ia berjalan tanpa suara ke arah ruang kerjanya, sedikit mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, di bawah cahaya lampu meja yang redup, Reza, Ibu Ratna, dan Bapak Haryo berdiri mengelilingi meja. Di atas meja itu terhampar beberapa lembar kertas. Dan di tangan Reza, Anya melihat dengan jelas, adalah akta waris kakeknya yang hilang. "Kita harus cepat, Ratna," bisik Bapak Haryo. "Begitu kita dapat tanda tangan darinya, sahamnya tidak ada harganya lagi. Kita bisa membelinya jauh di bawah harga pasar, melunasi pinjaman, dan proyek Echo Hub itu akan kita jual hak patennya ke konsorsium Dubai." Ibu Ratna tersenyum keji. Dia terlalu bodoh. Dia pikir kecerdasannya sudah cukup. Dia lupa, dalam keluarga ini, darah lebih kental daripada air, dan uang lebih berkuasa daripada ide. Reza hanya mengangguk setuju, sambil memegang pena, siap menandatangani sesuatu yang bukan miliknya. Anya merasakan air matanya mengering bahkan sebelum sempat menetes. Hatinya tidak lagi sakit, melainkan membeku menjadi baja. Kata-kata mereka, pengkhianatan mereka, senyum licik mereka, semua menjadi bahan bakar yang menyalakan api besar dalam dirinya. Ia menarik napas panjang. Pintu itu ia dorong terbuka dengan sekali hentakan. Suara pintu yang menghantam dinding membuat trio itu terkejut. Mata mereka membulat, dan Reza menjatuhkan pena yang siap digunakan untuk mengkhianati istrinya. Pukul 3 pagi, suara Anya terdengar tenang dan dingin, seperti es yang baru keluar dari freezer. Waktu yang sempurna untuk mengusir istri dari bisnis keluarga. Babak baru telah dimulai. Dan kali ini, Anya tidak akan bermain sebagai istri yang patuh, tetapi wajah Reza, Ibu Ratna, dan Bapak Haryo membeku seperti patung es yang tertangkap basah di tengah malam. Kehadiran Anya yang tiba-tiba di ruang kerja mereka, pada pukul 3 pagi yang sunyi, telah menghancurkan drama rahasia yang mereka susun dengan hati-hati. Keheningan yang tercipta jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. "Anya, sayang." Reza memecah kebisuan, suaranya tercekat dan dipenuhi kecemasan yang kentara. Ia mencoba memasang topeng kemarahan, tetapi yang muncul hanyalah ekspresi seorang pengecut. "Kenapa kau tidak tidur? Kau menguping." Anya melangkah maju. Ia tak lagi peduli pada topeng, istri yang baik, atau direktur yang patuh. Di matanya, yang tersisa hanyalah harga diri dan kejernihan pikiran yang melampaui rasa sakit hatinya. Matanya menatap tajam, melewati Reza,
langsung ke tumpukan dokumen di atas meja yang mencakup akta waris kakeknya dan surat-surat transfer saham. Menguping, ulang Anya. Nadanya begitu datar hingga terasa mengancam. Aku tidak perlu menguping untuk tahu. Aroma busuk pengkhianatan ini sudah tercium sejak beberapa bulan lalu. Sejak proposal EcoHubku terus-menerus ditunda, sejak rapat-rapat rahasia kalian di notaris, dan sejak akta waris kakekku dicuri dari laci pribadiku, Bapak Haryo. Bapak Haryo, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini tampak kehilangan keseimbangan. Ia berdeham, mencoba mengendalikan situasi. Anya, kendalikan dirimu. Ini hanya urusan perusahaan internal. Kami sedang membicarakan restrukturisasi, dan dokumenmu itu, kami hanya memerlukannya untuk kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang mengharuskan bapak dan ibu memaksa menantunya menjual saham di tengah malam? Administrasi macam apa itu? Tanya Anya, suaranya mulai meninggi, tetapi terkontrol. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, tetapi ia tidak akan mundur. Ibu Ratna maju, wajahnya memerah. Semua topeng keibuan dan keanggunan luntur dalam sekejap. Dengar, kau tidak mengerti bisnis ini, Anya. Sahammu itu bermasalah. Modal awalnya tidak jelas. Kami hanya mencoba meluruskan ini, agar reputasi Cakrabuana tidak tercoreng. Kau harus tanda tangan surat ini, mengundurkan diri, dan kami akan membayar sahammu dengan harga yang pantas, di luar dari harga pasar yang angan-angan itu. Kalimat terakhir Ibu Ratna adalah pemicu. Harga pasar. Angan-angan. Mereka tidak hanya ingin mengusirnya, tetapi juga merampas haknya dengan harga yang direndahkan. Anya tersenyum. Senyum yang sama dinginnya dengan cahaya bulan yang menyusup dari jendela. Modal tidak jelas, Bu. Akta waris itu bukti legalnya. Tapi mari kita lupakan sejenak legalitas itu, karena saya tidak akan tunduk pada intimidasi kalian. Ia memandang lurus ke mata Reza. Suaminya yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini berdiri di sisi orang tua yang menusuknya dari belakang. Reza, panggil Anya. Hanya nama itu yang keluar dari bibirnya, tanpa embel-embel kasih sayang. Kau tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk proyek EcoHub, untuk perusahaan ini. Kau tahu betapa aku menghargai kerja kerasku. Kenapa kau diam? Kenapa kau ikut dalam konspirasi murahan ini? Reza tergagap. Anya, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Bapak dan Ibu benar. Kita butuh stabilitas. Proyekmu itu bisa membuat kita bangkrut. Dengarkan aku. Jual saja saham itu. Nanti kita bisa liburan ke Eropa. Kau bisa beli tas yang kau mau. Kita lupakan semua ini. Kata-kata Reza tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menghina. Ia mencoba membeli kepatuhan Anya dengan janji material. Seolah nilai kerja keras Anya hanya sebatas tas bermerek dan liburan sesaat. Jadi, begini caramu menghargai usahaku, Za? Dengan memandangku sebagai anak kecil yang bisa disogok dengan permen. Anya menggelengkan kepalanya perlahan. Rasa muak kini menggantikan rasa sakit. Tidak. Aku tidak akan menjual. Dan aku tidak akan mengundurkan diri. Kau tidak punya pilihan, bentak Ibu Ratna, mendekat dengan wajah mengancam. Kau minoritas. Kami mayoritas. Kami bisa melakukan squeeze out kapan saja. Minoritas. Anya tertawa kecil, tawa yang tidak memiliki kebahagiaan sedikit pun, hanya kepedihan yang disamarkan. Ia mengeluarkan ponselnya, mengabaikan ketiganya yang kini tampak bingung. Saya memang bukan mayoritas dalam jumlah saham, ujar Anya, jarinya lincah mengetuk layar. Tapi, yang tidak kalian ketahui, saya bukan sekadar pemilik saham biasa. Saham saya memiliki klausul krisis likuiditas yang sudah saya atur dengan pengacara saya tahun lalu. Saya tahu, proyek EcoHub adalah satu-satunya aset yang bisa kalian jaminkan untuk pinjaman bank yang besar itu. Tanpa persetujuanku, proyek itu mati. Dan tanpa proyek itu, pinjaman besar kalian akan ditolak mentah-mentah oleh bank sentral. Karena valuasi perusahaan kalian tiba-tiba anjlok. Ekspresi trio itu berubah dari marah menjadi kaget.
Bapak Haryo, si perencana ulung, tampak seperti baru saja ditampar air dingin. Klausul apa? Itu tidak mungkin, seru Bapak Haryo. Mungkin, Pak. Anda terlalu meremehkan menantu Anda ini, balas Anya. Suaranya kini penuh kemenangan pahit. Ia menekan tombol video call dan mengarahkannya ke wajah mereka. Di layar, muncul wajah Bapak Jaya, pengacara kepercayaannya, yang sudah ia hubungi melalui pesan teks terenkripsi sejak ia melihat pintu ruang kerja terbuka. Bapak Jaya, tolong dengarkan baik-baik, kata Anya, menatap ponsel, tetapi suaranya ditujukan pada trio yang ketakutan di depannya. Pada pukul 3.15 WIB ini, saya, Anya, Direktur Operasional Cakra Buana Group, menyatakan bahwa saya menarik seluruh saham saya di perusahaan ini. Saya meminta Anda segera memproses penarikan saham ini dengan harga pasar hari ini dan mengirimkan surat resmi pembatalan semua hak dan kewajiban saya kepada manajemen segera, dengan tembusan ke Bank Sentral. Hari ini juga. Keputusan itu, yang diucapkan dengan begitu tegas, terasa seperti palu godam yang menghantam fondasi Cakra Buana. Penarikan saham dalam kondisi perusahaan yang sedang mengajukan pinjaman besar adalah langkah bunuh diri bagi perusahaan, bukan bagi Anya. Ini adalah serangan balik yang elegan. Wajah Reza pucat pasi. Ia menyadari sepenuhnya konsekuensi dari tindakan Anya. Anya, jangan. Kau gila. Jangan lakukan ini. Itu akan menghancurkan kita. Menghancurkan kita. Anya mematikan panggilan video, air matanya akhirnya menetes, tetapi ia segera menghapusnya, menolak terlihat lemah di hadapan mereka. Kalian sudah menghancurkan aku, Reza. Kalian mengusirku dari bisnis, dari pernikahan, dan dari kepercayaan. Aku hanya menarik kembali apa yang menjadi milikku. Selamat menikmati kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Ia berjalan ke lemari, mengambil beberapa berkas pribadinya yang tersisa, termasuk sertifikat penghargaan kerjanya yang selama ini terabaikan. Langkahnya terasa berat, tetapi tujuannya jelas. Aku pergi, sekarang juga, kata Anya. Ibu Ratna mencoba menggapai lengannya. Tunggu. Jangan terburu-buru. Kita bisa bicara. Kita bisa tunda, kita bisa negosiasi. Anya menarik tangannya dengan kuat. Negosiasi apa, Bu? Kalian ingin negosiasi harga di tengah malam setelah mencoba menipu saya? Tidak ada negosiasi lagi. Mulai sekarang, Cakra Buana Group adalah masalah kalian sendiri. Tepat pukul 3.45 pagi, Anya berada di dalam taksi online, hanya membawa satu koper kecil. Ia meninggalkan rumah megah yang selama ini menjadi sangkar emas baginya. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah itu. Tidak ada lagi rasa memiliki, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Selama perjalanan, ponselnya tidak berhenti berdering. Nomor Reza, Ibu Ratna, dan bahkan Bapak Haryo berulang kali mencoba menghubunginya. Ia mengabaikan semuanya. Ia tahu, sekarang mereka panik, sadar bahwa mereka telah menendang keluar jantung perusahaan hanya karena keserakahan dan arogansi. Anya menyuruh sopir taksi membawanya ke sebuah hotel sederhana di pinggiran kota, jauh dari wilayah elit tempat ia biasa tinggal. Ia butuh ketenangan, bukan kemewahan. Tiba di kamar hotel, Anya segera menyalakan laptopnya. Ia tidak punya waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Malam ini adalah penutup babak lama dan pembuka babak baru. Ia membuka USB drive yang ia sembunyikan dalam lipstick. Semua data proyek Eco Hub, semua algoritma energi terbarukan, semua daftar vendor terpercaya, dan yang paling penting, master key untuk teknologi inti, semuanya aman dalam genggamannya. Anya tersenyum tipis. Mereka mengira mereka telah memenangkan perang dengan mengusirnya. Mereka tidak tahu, ia telah memenangkan pertempuran utama dengan membawa pergi amunisi terbaik mereka. Ia membuka file data keuangan Cakra Buana yang telah ia salin diam-diam selama beberapa bulan terakhir. Di sanalah ia melihat semua kejanggalan yang selama ini ia curigai. Keserakahan kalian benar-benar tanpa batas, gumam Anya. Tiba-tiba,
Sebuah nama lain menarik perhatiannya dalam daftar pinjaman pribadi Bapak Haryo, Rudi Hartono. Ya, Pak Rudi, mantan akuntan perusahaan yang dipecat oleh Bapak Haryo. Anya ingat saat Pak Rudi dipecat tahun lalu. Bapak Haryo menuduhnya menggelapkan dana. Tapi, kini, nama Pak Rudi muncul sebagai pemberi pinjaman kepada Bapak Haryo beberapa tahun lalu, dengan bunga yang mencekik. Ini tidak masuk akal. Akuntan biasa tidak mungkin memberi pinjaman sebesar itu. Ia segera mencari kontak Pak Rudi. Tidak mudah, tetapi ia berhasil menemukan nomor telepon lamanya. Ia perlu tahu kebenaran di balik semua ini. Intuisi Anya mengatakan, cerita ini jauh lebih dalam dan rumit daripada sekadar pengkhianatan suami dan mertua. Ada benang merah masa lalu yang sengaja dihilangkan oleh keluarga Haryo. Ia mengirim pesan singkat, "Pak Rudi, ini Anya. Saya sudah keluar dari Cakrabuana. Saya butuh bicara tentang hutang Bapak Haryo pada Anda. Ini penting untuk kita berdua." Layar laptop memantulkan cahaya ke wajah Anya. Di situ, ia melihat bukan lagi wajah istri yang terluka, tetapi wajah seorang pejuang yang baru saja mendapatkan kembali kekuatannya. Ia kini sendirian, tetapi ia juga bebas. Pukul 6 pagi, saat matahari mulai menyapa, ponsel Anya bergetar. Balasan dari Pak Rudi. "Saya tunggu di kedai kopi dekat pelabuhan pukul 10. Saya punya banyak hal yang harus Anda dengar, Bu Anya. Ini semua tentang hutang lama yang bukan sekadar uang, tapi integritas." Anya menarik napas lega. Ia tahu, pertemuan ini bukan hanya tentang masa lalunya yang dihancurkan, tetapi tentang masa depan yang akan ia bangun. Sebuah masa depan yang akan ia genggam dengan tangannya sendiri, menggunakan modal dari saham yang baru saja ia tarik. Ia merasa bahwa ia tidak hanya menarik saham, tetapi juga menarik semua tali kendali hidupnya dari tangan keluarga Haryo. Dan dengan bantuan Pak Rudi, ia akan mulai mengungkap simpul gelap yang selama ini mengikatnya. Konflik yang tidak biasa dan bikin tercengang baru akan dimulai. Pukul 10 pagi. Anya sudah duduk di kedai kopi kecil dekat pelabuhan. Sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta Selatan yang biasa ia jelajahi. Tempat itu terasa jujur. Bau kopi pahit dan asinnya udara laut menawarkan ketenangan yang kontras dengan gejolak di hatinya. Ia menunggu Pak Rudi, mantan akuntan Cakrabuana, satu-satunya benang yang tersisa untuk mengungkap simpul rumit pengkhianatan yang dialaminya. Tak lama, sosok pria parubaya dengan kemeja lusuh namun rapi menghampirinya. Wajah Pak Rudi tampak lelah, garis-garis di wajahnya bercerita tentang tekanan dan beban yang dipikulnya. Ia memegang sebuah tas kulit usang yang terlihat penuh. "Bu Anya," sapa Pak Rudi, nadanya rendah. "Terima kasih sudah mau bertemu. Saya tahu Anda pasti sedang melalui masa yang sulit." "Duduk, Pak Rudi." Anya tersenyum tipis, menawarkan kopi. "Tidak ada lagi yang sulit setelah saya menarik semua saham saya dan meninggalkan mereka pukul 3 pagi tadi. Justru sekarang saya merasa ringan. Saya menghubungi Anda karena saya melihat nama Anda di daftar pinjaman pribadi Bapak Haryo. Itu tidak masuk akal. Saya ingat Bapak Haryo memecat Anda karena tuduhan penggelapan dana." Pak Rudi menghela napas panjang. Tatapannya menyapu ke kejauhan, ke arah kapal-kapal yang bersandar. "Ya, itu semua adalah kebohongan yang dirancang oleh mereka, Bu. Kebohongan yang sangat rapi dan kejam. Dan ya, saya memang pernah meminjamkan uang kepada Bapak Haryo. Uang yang sangat besar." Anya mencondongkan tubuhnya ke depan. "Tolong jelaskan. Apa hubungannya dengan saya dan saham saya?" Pak Rudi menyesap kopinya, seolah mengumpulkan keberanian. "Ini cerita lama, Bu. Cerita tentang keserakahan yang tidak pernah mati. Anda ingat Anda pernah bertanya-tanya mengapa saham 15% Anda, yang dibeli dari hasil warisan kakek Anda, begitu penting bagi keluarga Haryo?" "Tentu," jawab Anya. "Mereka selalu meremehkan warisan itu, tetapi mereka sangat panik ketika saya menarik saham itu." "Karena mereka tidak meremehkan warisan itu, Bu Anya. Mereka takut pada warisan itu," koreksi Pak Rudi.
Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah menguning. Saya adalah akuntan yang sangat dekat dengan Bapak Haryo Senior, ayah dari Bapak Haryo yang sekarang, sebelum beliau meninggal. Dan saya tahu persis bagaimana Cakrabuana diselamatkan dari kebangkrutan 20 tahun lalu. Diselamatkan? Anya mengerutkan kening. Saya tidak pernah mendengar soal Cakrabuana pernah bangkrut. Tentu saja tidak. Itu aib yang mereka kubur dalam-dalam, kata Pak Rudi, menunjukkan selembar salinan perjanjian lama. Pada masa krisis moneter, Cakrabuana hampir kolaps karena utang yang menggunung. Tidak ada bank yang mau menolong. Satu-satunya yang berani menalangi, memberikan pinjaman dana segar yang sangat besar, adalah kakek Anda, Bapak Adikusumo. Dunia hanya serasa berputar. Kakeknya, yang selama ini ia kenal sebagai guru pensiunan yang sederhana, ternyata memiliki peran sepenting ini? Kakek saya. Ya, kakek Anda, Bu. Kakek Anda bukan hanya memberikan pinjaman, tetapi juga mengatur perjanjian yang cerdas. Pinjaman itu dikonversi menjadi saham prioritas berhak veto untuk memastikan integritas perusahaan terjaga. Hak saham itu seharusnya diwariskan pada keturunan langsung kakek. Namun, Bapak Haryo Senior meninggal, dan anaknya, Bapak Haryo yang sekarang, mengambil alih. Pak Rudi menunjuk sebuah pasal yang digarisbawahi tebal dalam dokumen itu. Di sini tertulis, saham tersebut memiliki hak veto tertentu dan klausul krisis likuiditas yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang Anda kira, Bu. Klausul itu berbunyi, apabila pemegang saham prioritas menarik seluruh sahamnya dalam kondisi perusahaan sedang mengajukan pinjaman eksternal lebih dari 50% aset, maka seluruh proses pinjaman itu akan batal secara otomatis dan perusahaan harus menghadapi audit krisis dari bank sentral. Anya tercengang. Ini bukan sekadar klausul yang ia buat sendiri. Ini adalah senjata tua yang diwariskan kakeknya, yang selama ini tidur nyenyak di bawah tumpukan kebohongan keluarga Haryo. Jadi, ketika saya membeli saham 15% itu dari warisan kakek saya, sebenarnya saya tidak hanya membeli saham biasa, tetapi mengaktifkan kembali hak veto warisan itu. Tanya Anya, suaranya dipenuhi realisasi. Tepat sekali, Bu Anya, Pak Rudi mengangguk. Itulah mengapa Bapak Haryo sangat panik mencari akta waris asli Anda. Karena akta itu tidak hanya membuktikan modal Anda, tetapi juga membuktikan jalur kepemilikan saham prioritas tersebut. Mereka mencoba menyingkirkan akta waris Anda agar mereka bisa mengklaim saham Anda tidak sah, sehingga hak veto itu tidak pernah aktif. Dan pinjaman besar yang mereka ajukan sekarang, desak Anya. Pinjaman itu untuk menutupi kerugian-kerugian yang mereka ciptakan sendiri, Bu. Tapi ada hal lain. Hutang pribadi Bapak Haryo pada saya. Uang itu bukan uang saya. Uang itu adalah dana perusahaan yang diam-diam dikeluarkan Bapak Haryo untuk tujuan pribadi. Saya menentangnya, dan sebagai balasannya, ia memecat saya dan memalsukan dokumen seolah saya menggelapkan dana. Sementara ia menekan saya untuk meminjamkan uang ke dia agar dana yang dikeluarkannya bisa ditutupi secara temporer. Itu gila. Anya menutup mulutnya. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam. Ini adalah jaringan penipuan korporat yang melibatkan manipulasi aset, pemalsuan dokumen, dan intimidasi. Saya dipecat karena integritas saya, Bu. Dan Anda diusir karena kecerdasan Anda, kata Pak Rudi. Matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam pada Anya. Saya tahu Anda satu-satunya orang yang bisa menghentikan mereka. Saya menyimpan semua bukti manipulasi aset mereka selama bertahun-tahun ini di tas ini. Pak Rudi menyerahkan tas kulit usang itu kepada Anya. Rasanya seperti menerima kotak Pandora yang berisi bukti kejahatan dan kunci kebebasan. Tapi, Pak Rudi, tanya Anya bingung. Kenapa Bapak tidak lapor ke pihak berwajib? Saya diancam, Bu. Keluarga saya terancam. Tapi kini, mereka sudah keterlaluan. Mereka mencoba menghancurkan Anda, orang yang paling berintegritas di sana. Saya yakin, dengan hak veto yang Anda miliki, dan dengan bukti-bukti ini, Anda tidak hanya bisa menghukum mereka, tetapi juga menyelamatkan esensi dari Cakrabuana,
yaitu proyek-proyek visioner seperti Eco Hub yang Anda ciptakan. Anya menatap tas itu. Bukti-bukti yang ada di sana adalah amunisi panas yang bisa meledakkan Cakrabuana Group dari dalam. Penarikan sahamnya tadi malam hanyalah sumbu korek api. Bukti ini adalah bomnya. Terima kasih, Pak Rudi. Anda sudah menyelamatkan saya, dan mungkin juga menyelamatkan banyak orang, ucap Anya, suaranya tercekat. Tidak, Bu. Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda sudah kuat sejak awal. Saya hanya memberikan cermin agar Anda melihat kekuatan itu. Setelah Pak Rudi pergi, Anya duduk diam. Ia memproses semua informasi yang baru saja ia terima. Kakeknya adalah malaikat pelindung Cakrabuana, dan warisannya adalah pedang keadilan yang kini ia genggam. Ia tidak hanya melawan suami dan mertuanya. Ia sedang melakukan balas dendam elegan demi menghormati integritas kakeknya dan kerja kerasnya sendiri. Ia membuka ponselnya. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Reza dan keluarganya. Ia memilih untuk mematikan notifikasi. Ia tidak butuh drama mereka. Ia butuh strategi. Anya menyadari, ia harus bergerak cepat. Ia harus mengamankan aset paling berharga yang masih ia miliki, yang tidak mereka ketahui. Tim riset rahasia yang bekerja untuk Eco Hub di luar Cakrabuana. Tim yang didanai dari keuntungan kecil yang ia investasikan secara independen. Ia menghubungi Bapak Arka, mentor bisnis lamanya yang ia kenal sejak kuliah. Arka adalah seorang visioner yang mendirikan perusahaan startup teknologi hijau, Sinar Nadi, yang kini sedang mencari pendanaan besar dan ekspansi ke sektor properti. Arka, aku butuh bantuanmu. Aku baru saja keluar dari Cakrabuana. Semuanya. Aku punya modal, dan aku punya teknologi terbaik di tangan. Aku butuh tempat yang aman untuk tim risetku, dan aku butuh platform yang bisa menghancurkan Cakrabuana secara legal dan etis. Terdengar tawa kecil Arka dari seberang telepon. Anya, aku sudah menunggumu keluar dari sarang ular itu sejak lama. Aku tahu kau tidak akan bertahan. Apa yang kau punya? Aku punya Eco Hub 2.0. Sistem energi terbarukan mandiri yang 40% lebih efisien. Dan aku punya master key yang membuat teknologi ini tidak bisa diduplikasi oleh Cakrabuana. Mereka lumpuh tanpa ini. Aku juga punya bukti kejahatan finansial mereka. Aku ingin kita membuat perusahaan properti yang berbasis teknologi hijau, menantang Cakrabuana langsung di pasar, dan kemudian mengakuisisi aset-aset strategis mereka dengan uang yang baru saja aku tarik. Akuisisi. Arka terdengar takjub. Kau benar-benar tidak main-main, Anya. Aku tidak pernah main-main, Arka. Pukul 3 pagi itu, mereka tidak hanya mengusirku, mereka menciptakan musuh terkuat mereka. Aku mau, perusahaan kita, Nadi Surya, berdiri sebagai mercusuar integritas. Kita akan buktikan bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang jujur. Arka tertawa lagi, kali ini penuh semangat. Nama yang bagus, Nadi Surya. Darah yang mengalirkan energi kehidupan. Aku suka. Anggap saja kau adalah CEO di perusahaanku yang baru. Kita mulai hari ini. Kirimkan semua file yang kau punya. Kita akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena sudah menendangmu keluar. Anya mengakhiri panggilan. Ia memeluk tas kulit usang yang berisi rahasia kakeknya dan dosa keluarga suaminya. Ia melihat keluar jendela. Matahari sudah tinggi. Ia bukan lagi istri dari Reza, direktur di Cakrabuana. Ia adalah Anya, pendiri Nadi Surya, yang bangkit dari abu pengkhianatan dengan modal keberanian dan bukti kebenaran. Permainan telah berubah. Dan kini, ia yang memegang kendali penuh atas papan catur. Perjalanan membangun kerajaan baru telah dimulai, dan setiap langkahnya akan menjadi pukulan telak yang membuat mereka tercengang. Keputusan sudah diambil. Jalan sudah terbentang. Setelah mendapatkan semua bukti dan warisan kekuatan dari Pak Rudi, Anya tidak lagi merasakan dinginnya pengkhianatan, tetapi panasnya tekad yang membara. Ia meninggalkan kedai kopi dekat pelabuhan dengan tas kulit usang yang kini terasa seperti perisai. Dalam genggamannya,
terdapat kunci menuju dua hal, keadilan untuk masa lalu dan kemakmuran untuk masa depan. Anya segera menuju kantor Sinar Nadi, startup teknologi hijau milik Arka. Arka menyambutnya bukan sebagai mantan istri seorang konglomerat yang terbuang, melainkan sebagai partner setara yang membawa visi cemerlang dan modal segar. Kantor Sinar Nadi yang minimalis, penuh dengan energi muda dan inovasi, terasa seperti menghirup udara segar setelah berlama-lama terjebak dalam ruang tertutup yang penuh kepalsuan di Cakrabuana. Modal yang kau tarik pasti sangat besar, Anya, ujar Arka sambil memindai salinan dokumen penarikan saham yang dikirim Anya. Arka, dengan kemeja kasual dan semangat yang membara, adalah antitesis dari Reza yang selalu kaku dan sinis. 15% saham Cakrabuana. Meski kalian sedang merugi, valuasi properti mereka tetap tinggi. Mereka pasti kebakaran jenggot. Mereka bukan hanya kebakaran jenggot, Arka, balas Anya, duduk di salah satu kursi ergonomis di ruang meeting Arka. Mereka sedang menghadapi badai sempurna yang mereka ciptakan sendiri. Penarikan sahamku, yang memiliki hak veto warisan kakekku, memicu klausul krisis likuiditas. Itu berarti pinjaman bank sentral yang mereka ajukan untuk menutupi utang pribadi Bapak Haryo dan menalangi kerugian fiktif, pasti akan ditolak mentah-mentah. Arka bersiul pelan. Itu pukulan telak. Mereka tidak hanya kehilangan modal, mereka kehilangan kredibilitas dan likuiditas. Lalu, langkah kita. Anya mengeluarkan laptopnya dan membuka file proyek Eco Hub. Langkah kita adalah merebut aset terbaik yang mereka miliki, sebelum mereka sempat menjualnya kepada pihak ketiga. Proyek ini, yang sudah aku danai secara diam-diam melalui tim risetku, sekarang harus kita luncurkan di bawah perusahaan baru kita. Nadi Surya. Nadi Surya. Arka mengulang nama itu, matanya berbinar. Aku suka. Artinya, sumber kehidupan atau energi inti. Filosofis, tapi sangat powerful. Oke, aku setuju. Sinar Nadi dan timnya akan melebur ke dalam Nadi Surya. Kita akan menjadi perusahaan properti dan teknologi hijau yang berani dan berintegritas. Bagus, kata Anya, tersenyum puas. Aku butuh dua hal darimu, Arka. Pertama, aku ingin master key teknologi energi terbarukan Eco Hub ini dipatenkan segera atas nama Nadi Surya. Pastikan tidak ada celah bagi Cakrabuana untuk mengklaimnya, bahkan sedikit pun. Aku sudah menyiapkan bukti bahwa dana risetnya berasal dari keuntunganku sendiri, di luar pembukuan Cakrabuana. Berikan padaku. Urusan paten dan perlindungan hukum adalah keahlianku. Kau akan menjadi CEO yang bertanggung jawab atas pengembangan dan operasi. Jawab Arka mantap. Kedua, lanjut Anya, nadanya berubah serius. Ia mengeluarkan tas kulit Pak Rudi dan meletakkannya di meja. Di dalam sini, ada semua bukti kejahatan finansial mereka. Manipulasi aset, penggelapan dana, pemalsuan laporan untung rugi, dan intimidasi. Aku tidak mau bukti ini diserahkan ke polisi sekarang. Itu hanya akan membuat drama dan menunda kita. Arka menatap tumpukan dokumen yang tampak rapuh tetapi berpotensi meledak itu. Lalu, apa rencanamu? Aku ingin kita menggunakan bukti ini sebagai senjata rahasia. Kita harus mencari investor yang tertarik pada integritas. Kita tunjukkan bahwa Cakrabuana sedang tenggelam karena korupsi internal. Kita tunjukkan bahwa Nadi Surya bukan hanya menawarkan proyek yang lebih hijau, tetapi juga manajemen yang lebih bersih. Begitu kita kuat di pasar dan Cakrabuana mulai menjual aset untuk bertahan hidup, kita akan masuk sebagai pembeli yang tak terduga. Jadi, kau mau membeli sisa-sisa kehancuran mereka? Arka memandang Anya dengan penuh kekaguman. Itu bukan balas dendam, Anya. Itu adalah balas dendam yang konstruktif. Mengubah kehancuran mereka menjadi pondasi kejayaanmu. Tepat. Aku tidak ingin mereka bangkrut. Aku ingin mereka dihinakan secara bisnis, tegas Anya. Mereka akan melihat bagaimana aset terbaik yang seharusnya menjadi milik Cakrabuana kembali ke tangan orang yang mereka usir. Dan yang paling penting, mereka harus tahu bahwa aku tahu segalanya.
2 minggu berlalu. Di sisi lain kota, di kediaman Haryo, awan gelap mulai menaungi. Kekacauan finansial yang dipicu penarikan saham Anya benar-benar terjadi. Bank sentral, yang mencium adanya pelanggaran klausul, segera membatalkan pinjaman sindikasi besar. Suasana di ruang rapat Cakra Buana Group dipenuhi teriakan dan saling tuding. "Ini semua gara-gara kau, Reza," teriak Ibu Ratna, menunjuk wajah putranya. Wajahnya yang biasanya sombong kini terlihat keruh dan panik. "Kenapa kau biarkan wanita itu pergi dengan sahamnya? Kau harusnya menahannya, memaksanya tanda tangan." "Bagaimana aku bisa menahannya, Bu?" balas Reza, suaranya putus asa. "Dia sudah menghubungi pengacara. Dia bilang dia tahu soal hak veto kakeknya. Dia bilang dia tahu soal manipulasi laporan keuangan. Dia sudah merencanakan ini semua." Bapak Haryo duduk di kursi kepala meja. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia mencoba mempertahankan ketenangan palsunya. "Tenang. Kita masih punya aset. Kita masih punya nama besar. Kita bisa menjual beberapa properti yang kurang menguntungkan. Kita putar otak." "Properti yang kurang menguntungkan?" Ibu Ratna menyindir. "Kita menjual aset-aset bagus pun tidak akan cukup untuk menutupi utang dan menenangkan investor yang panik. Pak, kau tahu, proyek EcoHub itu satu-satunya yang ditunggu pasar. Dan sekarang, itu hilang." Reza berdiri, frustrasi memuncak. Dia membawa pergi master key teknologinya. "Pak, kita tidak bisa melanjutkan proyek itu." Bahkan, dia mencabut semua vendor teknologi yang dulu bekerja untuknya. Dia memblokir semua akses kita ke informasi riset. Itu adalah kenyataan pahit yang harus mereka telan. Anya tidak hanya membawa uang, tetapi membawa pergi masa depan Cakra Buana. Mereka baru menyadari, nilai Anya bukan hanya 15% saham, tetapi 100% dari inovasi dan integritas perusahaan. Di tengah kekacauan itu, Bapak Haryo tiba-tiba teringat sesuatu. Dokumen akta warisnya. Apa masih kita pegang? Reza mengangguk lemas. "Masih. Di brankas." "Tapi, untuk apa, Pak? Jika dia sudah punya salinan terlegalisasi, dokumen asli ini tidak ada artinya lagi." "Tidak ada artinya." Bapak Haryo tersenyum getir. Senyum seorang pecundang yang masih mencari celah. "Dokumen asli itu masih memiliki kekuatan hukum, Reza. Kita harus segera mengubahnya. Kita harus pastikan, jikapun dia menuntut kita, tidak ada koneksi antara dia dan hak veto itu. Kita akan ubah tanggal dan peruntukannya. Kita harus mencari notaris lain yang mau bekerja sama." Sementara keluarga Haryo merangkai kebohongan baru, nadi Surya tumbuh subur di bawah kepemimpinan Anya. Dengan modal yang solid dan master key teknologi EcoHub yang dipatenkan, Anya dan Arka berhasil menarik perhatian investor yang sangat selektif. Anya menggunakan bukti-bukti dari Pak Rudi secara etis. Ia tidak menyerahkannya ke publik, tetapi menunjukkannya kepada calon investor sebagai alat transparansi tentang mengapa Cakra Buana akan gagal, dan mengapa Nadi Surya adalah alternatif yang berintegritas. "Kami tidak hanya menjual properti, Tuan Kim," jelas Anya kepada investor asal Korea yang dikenal sangat ketat dalam urusan corporate governance. "Kami menjual integritas." Di saat Cakra Buana sedang tenggelam dalam utang yang dicurigai sebagai manipulasi, kami menawarkan track record yang bersih, modal yang jelas, dan proyek yang ramah lingkungan. Bukti ini, Anya menunjuk file manipulasi Cakra Buana yang diproyeksikan di layar, adalah garansi bagi Anda bahwa kami tidak akan pernah mengambil jalan yang sama. Pendekatan Anya yang jujur dan berani, ditambah dengan keunggulan teknologi yang revolusioner dari EcoHub 2.0, yang kini dinamai Solara System, membuat investor terkesan. Investor Tuan Kim sepakat menyuntikkan dana sebesar 2 kali lipat dari yang dibutuhkan Nadi Surya, dengan syarat Anya dan Arka mempertahankan kendali operasional penuh. "Selamat datang, Tuan Kim," kata Anya, menjabat tangan investor itu dengan keyakinan baru. "Kami akan membuktikan, Anda berinvestasi bukan pada batu bata dan semen, tetapi pada masa depan yang jujur."
Dengan dana yang melimpah dan tim yang solid, Nadi Surya siap memasuki pasar. Arka menyarankan langkah pertama. Kita harus menemukan lubang besar di Cakrabuana. Proyek mana yang paling strategis, yang paling mereka butuhkan, tetapi yang saat ini mereka kesulitan danai? Tanya Arka. Anya menyandarkan punggungnya, matanya menyala dengan perhitungan. Proyek Gateway di jantung kota. Itu adalah proyek prestisius yang dibiayai 70% dari pinjaman bank yang dibatalkan itu. Mereka sedang mencari pembeli. Tapi tidak ada yang mau karena risikonya besar jika pembangunannya mangkrak. Dan yang paling penting, di sana ada tanah sengketa yang mereka tutupi selama ini. Tanah sengketa? Itu berbahaya, kata Arka. Tidak, itu peluang emas, balas Anya, tersenyum misterius. Tanah itu milik warga adat yang selama ini diintimidasi oleh Bapak Haryo agar menjualnya murah. Kita akan dekati mereka. Kita tawarkan harga yang layak dan kemitraan. Kita selesaikan masalah sengketa itu dengan integritas. Kau ingin memperbaiki dosa mereka? Tepat. Aku akan membeli aset yang bermasalah, membersihkan namanya, dan mengubahnya menjadi proyek andalan Nadi Surya, tegas Anya. Kita mulai prosesnya, Arka. Kita akan muncul sebagai pembeli misterius yang sangat kaya dan sangat bersih. Aku tidak ingin mereka tahu ini aku, sampai detik terakhir. Biarkan mereka tenggelam dalam kebingungan dan keputusasaan. Ia memandang keluar jendela, ke arah cakrawala kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Di antara gedung-gedung itu, ia tahu, tersembunyi markas Cakrabuana. Aku tidak akan kembali sebagai istri yang memohon, batin Anya. Aku akan kembali sebagai pembeli yang tak terhindarkan. Anya merasakan aliran energi yang kuat di dalam dirinya. Pukul 3 pagi itu, ia mungkin kehilangan seorang suami, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Seorang wanita yang kuat, cerdas, dan kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Balas dendamnya bukan lagi soal emosi, tetapi tentang strategi bisnis yang dingin dan tanpa celah. Inilah yang dinamakan kebangkitan sang pesaing. Babak penemuan diri telah tuntas, kini tiba saatnya babak peperangan. 6 minggu berlalu sejak Anya mendirikan Nadi Surya bersama Arka. Dalam waktu sesingkat itu, Nadi Surya bukan lagi startup teknologi hijau yang menjanjikan, melainkan sebuah meteor yang melesat di langit properti ibu kota. Keputusan berani Anya menarik seluruh sahamnya dari Cakrabuana Group, yang tadinya dianggap kegilaan, kini terbukti sebagai langkah strategis yang jenius. Cakrabuana, tanpa Solara System, nama baru untuk Eco Hub 2.0, tanpa master key teknologi, dan tanpa dana besar dari pinjaman yang dibatalkan, terperosok dalam krisis likuiditas yang semakin parah. Pagi itu, di kantor Nadi Surya yang berkonsep terbuka dan modern, Anya duduk di mejanya, memantau dashboard keuangan. Di depannya, monitor menunjukkan grafik Cakrabuana yang terus meluncur turun. Grafik ini terlihat menyedihkan. Anya, komentar Arka, berdiri di sampingnya sambil membawa 2 cangkir teh herbal. Mereka sudah mulai menjual aset. Proyek apartemen di pinggiran kota laku, tapi harganya jauh di bawah taksiran pasar. Mereka seperti orang kehausan yang minum air laut, hanya menunda kematian. Anya mengambil cangkirnya. Itu baru permulaan, Arka. Investor dan bank pasti sudah mencium bau busuk dari laporan keuangan mereka. Dan jangan lupa, Bapak Haryo itu orang yang arogan. Dia pasti akan berusaha menutupi lubang dengan lubang yang lain. Dia pasti sedang mencari notaris lain untuk mengubah akta waris yang ia pegang, mencoba memutuskan keterkaitanku dengan hak veto itu. Kita harus pastikan dia tidak punya waktu untuk itu, kata Arka, matanya tajam. Bagaimana dengan Gateway? Proyek prestisius Cakrabuana yang mangkrak itu? Anya tersenyum, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Aku sudah mengirimkan tim negosiasi terbaik kita untuk mendekati warga adat di lahan sengketa itu. Kita tawarkan harga yang layak, dan lebih penting, kita tawarkan kemitraan. Kita akan menjadi pengembang yang membangun, dan mereka akan menjadi pemegang saham kecil di lahan yang mereka hargai. Itu bukan hanya bisnis, Arka.
Itu rehabilitasi nama. Arka mengangguk kagum. Kau selalu selangkah di depan. Dengan begitu, kita mendapatkan dukungan publik dan menghilangkan hambatan legal yang selama ini menjegal Cakrabuana. Betul, balas Anya. Dan pada saat yang sama, kita akan mengirimkan penawaran akuisisi untuk proyek Gateway ke Cakrabuana. Penawaran kita harus jauh lebih tinggi dari penawar lain, tetapi dengan satu syarat yang sangat spesifik. Apa syaratnya? Syaratnya, pembayaran tunai penuh dalam waktu 48 jam, dan pelepasan hak kepemilikan dan manajemen segera setelah penandatanganan. Ini akan membuat mereka tergiur gila-gilaan karena butuh uang cepat, tetapi juga membuat mereka curiga setengah mati. Sementara itu, di kantor Cakrabuana Group, suasana layaknya neraka beku. Ibu Ratna dan Reza duduk di ruang rapat yang dulunya dipenuhi aura kesombongan, kini hanya tersisa keputusasaan. Bagaimana kita bisa kehilangan begitu banyak uang hanya dalam 2 bulan, Za? Ibu Ratna memijat pelipisnya. Investor menarik diri semua. Bahkan Bank Mega pun mulai menelepon, menanyakan soal pinjaman yang kecil-kecil. Bukan hanya uang, Bu, Reza menyahut, nada suaranya penuh kemarahan dan frustrasi yang diarahkan pada dirinya sendiri. Kita kehilangan kepercayaan. Desas-desus di pasar menyebutkan bahwa ada masalah serius dengan corporate governance kita. Seseorang membocorkan bahwa ada penggelapan dan manipulasi aset. Semua orang menunjuk ke arah Bapak. Bapak Haryo masuk, wajahnya muram. Aku sudah urus akta waris itu. Notaris baru sudah setuju mengubah tanggal kepemilikan. Kita bisa menghapus jejak hak veto itu. Tapi ini memakan waktu dan biaya besar. Waktu adalah kemewahan yang tidak kita miliki, Pak, sergah Reza. Kita butuh uang sekarang. Proyek Gateway harus dijual. Jika tidak, kita bisa didakwa gagal bayar. Tiba-tiba, sekretaris masuk dengan tergesa-gesa, membawa sebuah map tebal berwarna navy. Maaf mengganggu, Bapak, Ibu. Ada kiriman dari firma hukum anonim. Ini adalah penawaran akuisisi untuk proyek Gateway. Bapak Haryo merebut map itu. Penawaran? Siapa yang berani membeli proyek bermasalah seperti Gateway? Mereka membaca dokumen itu bersama-sama. Angka yang tertulis membuat mata mereka terbelalak. 1 triliun rupiah, seru Ibu Ratna, suaranya naik 1 oktav. Ini gila. Nilai ini jauh lebih tinggi dari perkiraan kita. Siapa mereka? Reza mencari di halaman terakhir. Tidak ada nama perusahaan. Hanya firma hukum, Integrity Law Firm, yang mewakili klien anonim. Syaratnya, Reza membaca poin itu lagi dan lagi, seolah tidak percaya. Syaratnya, pembayaran tunai penuh dalam 48 jam setelah penandatanganan. Dan penandatanganan harus dilakukan lusa. 1 triliun rupiah tunai, dalam 2 hari, adalah angin surga yang mereka butuhkan untuk menutup lubang neraka yang mereka gali sendiri. Uang itu akan menenangkan bank, membayar utang, dan memberi mereka waktu untuk mengurus akta waris Anya. Kita terima, putus Ibu Ratna tanpa ragu. Kita terima sekarang juga, Pak. Ini rezeki yang jatuh dari langit. Bapak Haryo tampak lebih hati-hati. Tunggu dulu. Tidak ada nama perusahaan. Ini mencurigakan. Kenapa ada yang mau membayar semahal ini untuk proyek yang sudah mangkrak dan punya masalah sengketa lahan? Jangan bodoh, Pak. Ini adalah tali penyelamat kita, teriak Reza, wajahnya kembali berseri-seri. Kita terima saja. Masalah sengketa lahan biar jadi urusan pembeli anonim itu. Kita sudah dapat untung besar. Di tengah keraguan Bapak Haryo dan keputusasaan Ibu Ratna, keserakahanlah yang akhirnya menang. Mereka sepakat menerima penawaran dari pembeli misterius itu, tanpa menanyakan lebih lanjut, buta oleh godaan uang tunai yang menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Anya menerima kabar persetujuan itu dengan senyum kecil yang misterius. Ia sedang berada di lokasi proyek Gateway yang suram, kini sepi dan dipenuhi debu. Bersama Arka,
Ia melihat lahan luas yang dulunya menjadi mahakarya Cakrabuana, kini teronggok tak berdaya. Mereka sudah terima, lapor Arka. Mereka buta oleh uang, Anya. Mereka bahkan tidak meminta negosiasi sedikitpun. Tentu saja, keputusasaan adalah topeng terbaik untuk keserakahan. Arka, ujar Anya, melangkah di antara tiang-tiang beton yang menjulang kaku. Sekarang, kita harus selesaikan urusan dengan warga adat. Kita harus tunjukkan pada mereka bahwa kita berbeda. Anya kemudian bertemu dengan perwakilan warga adat. Ia tidak datang sebagai pengembang yang menindas, melainkan sebagai partner yang menawarkan martabat. Bapak dan ibu sekalian, kata Anya, menatap mereka dengan tulus. Saya tidak akan mengintimidasi Anda seperti yang dilakukan Cakrabuana. Saya sudah membeli proyek ini. Dan saya tahu, tanah ini adalah harga mati bagi Anda. Saya tidak ingin tanah itu. Saya ingin kemitraan. Kami akan mengurus semua perizinan dan pendanaan. Sebagai gantinya, Anda mendapatkan 5% saham dari proyek ini, dan kami akan membangun fasilitas komunitas yang Anda butuhkan. Anda tidak hanya mendapatkan uang, Anda mendapatkan martabat dan masa depan. Warga adat yang awalnya curiga, kini menatap Anya dengan penuh harapan. Mereka melihat ketulusan di mata wanita ini, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dari keluarga Haryo. Setelah negosiasi yang intens namun penuh rasa hormat, mereka sepakat. Sengketa lahan proyek Gateway berhasil diselesaikan Nadi Surya dalam waktu 24 jam. Anya kembali ke kantornya, kelelahan namun puas. Langkah terakhir, kata Arka, menatap Anya. Pertemuan penandatanganan besok pagi. Kau yang akan hadir. Anya mengangguk. Aku yang akan hadir. Mereka harus melihat sendiri wajah hantu yang mereka ciptakan. Tapi, bagaimana dengan Bapak Haryo yang mau mengubah akta waris? Itu bisa menjadi senjata makan tuan jika dia berhasil memutuskan koneksi hak veto itu sebelum kita sempat melakukan apa-apa, Arka mengingatkan. Anya menyandarkan tubuhnya, matanya menyala. Itulah bagian yang paling menyenangkan, Arka. Begitu mereka melihatku, mereka akan sadar. Mereka tidak hanya kehilangan aset, mereka juga kehilangan kendali atas akta waris itu. Anya mengangkat ponselnya. Aku sudah menghubungi Bapak Jaya, pengacara kepercayaannya. Ia sudah menyusun gugatan pembatalan notaris. Begitu mereka menandatangani perjanjian dengan kita punya bukti bahwa mereka melakukan penjualan aset karena krisis likuiditas, yang semakin membuktikan bahwa mereka mencoba mengakali hak veto warisan kakekku. Aku sudah mengatur agar Bapak Jaya masuk ke notaris mereka besok pagi, sesaat setelah penandatanganan, untuk membekukan semua dokumen akta waris yang mereka coba ubah. Mereka akan kehilangan akta itu 2 kali. Arka menggelengkan kepala takjub. Kau benar-benar tidak memberi mereka ruang bernapas, Anya. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah tarian kematian yang kau orkestrasi dengan indah. Anya hanya tersenyum. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Wanita yang diusir pukul 3 pagi dengan hati hancur, kini adalah ratu strategi yang siap memenangkan perang. Keesokan paginya, Anya mengenakan power suit berwarna emerald green, warna yang melambangkan kemakmuran dan kelahiran baru. Ia berjalan ke ruang pertemuan, didampingi Arka dan Bapak Jaya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang memasuki medan pertempuran terakhir. Ini bukan hanya penandatanganan akuisisi. Ini adalah perhitungan karmis yang akan mengubah takdir keluarga Haryo selamanya. Dinding kaca yang selama ini melindungi arogansi keluarga Haryo sudah retak. Dan Anya, dengan palu godam bernama integritas dan modal tak terbatas, siap menghancurkannya berkeping-keping. Pertemuan ini akan menjadi panggung di mana topeng mereka terlepas, dan kebenaran pahit akan menampar wajah mereka. Klimaks semakin dekat. Ruangan meeting di lantai 30 gedung perkantoran Integrity Law Firm terasa sejuk, namun ketegangan di dalamnya mampu membuat keringat dingin menetes. Ini adalah hari penandatanganan akuisisi proyek Gateway. Di satu sisi meja, duduklah Bapak Haryo, Ibu Ratna, dan Reza.
Mereka terlihat lega sekaligus tegang. Lega karena tawaran tunai 1 triliun rupiah dari pembeli misterius akan menyelamatkan mereka dari bencana gagal bayar. Tetapi tegang karena mereka harus menjual aset terbaik di bawah tekanan krisis. Mereka terlihat lusuh. Bayangan hitam menghiasi mata mereka karena kurang tidur akibat berhari-hari mengurus masalah finansial. Pembeli misterius ini benar-benar aneh, bisik Ibu Ratna kepada Reza. Dia membayar lebih, tapi tidak mau mengungkapkan identitasnya. Pasti perusahaan shadow yang ingin mencuci uang. Diamlah, Bu, desis Bapak Haryo. Matanya terpaku pada pintu. Yang penting uangnya masuk. Aku sudah instruksikan notaris baru untuk memproses perubahan akta waris, hanya segera setelah kita menekan ini. Kita harus putuskan koneksi sahamnya dengan hak veto itu sebelum dia bertindak lebih jauh. Reza hanya mengangguk, sesekali melihat ponselnya, berharap ada kabar dari pengacara yang mengurus perubahan dokumen legal mereka. Ia tampak paling menyesal, tetapi penyesalannya berbau kehilangan kekayaan, bukan kehilangan istrinya. Tepat pukul 10 pagi, pintu ruangan terbuka. 3 sosok memasuki ruangan. Pria paruh baya yang tenang, seorang pengacara, dan seorang wanita. Wanita itu melangkah paling depan. Ia mengenakan power suit berwarna emerald green yang membuat aura kemenangannya memancar. Rambutnya disanggul rapi, tatapan matanya tajam, tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan. Di lehernya, ia hanya mengenakan liontin sederhana, bukan perhiasan berat seperti yang dipakai Ibu Ratna, namun kehadirannya memenuhi ruangan. Seketika, trio Haryo di meja itu terkesiap, seolah melihat hantu yang baru saja mereka kubur. Mulut Ibu Ratna ternganga, Reza terpaku, dan Bapak Haryo tersentak mundur di kursinya. "Anya?" bisik Reza, suaranya tak lebih dari desahan udara. Anya berjalan dengan langkah mantap menuju kursi utama di seberang mereka. Ia duduk, meletakkan map tebal berwarna emas milik Nadi Surya di atas meja. Arka, didampingi pengacara Bapak Jaya, mengambil posisi di sampingnya. "Selamat pagi, Bapak Haryo, Ibu Ratna, Reza," sapa Anya, suaranya jernih dan profesional, tanpa emosi sedikitpun. "Maaf telah mengejutkan kalian. Saya pikir, lebih baik saya datang sendiri untuk finalisasi akuisisi ini." Ibu Ratnalah yang pertama kali mendapatkan kembali suaranya, meskipun nadanya kini melengking tak terkendali. "Apa-apaan ini, Anya? Kau pembeli misterius itu? Kau tidak mungkin. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Ini pasti lelucon." Anya menyandarkan punggungnya, menatap Ibu Ratna dengan ekspresi muak yang tidak disembunyikan. "Uang sebanyak itu? Tentu saja dari penarikan sahamku di Cakra Buana, Bu. Saham yang kalian anggap remeh, yang kalian bilang tak sebanding dengan kekayaan keluarga. Dengan kenaikan valuasi perusahaan, meskipun kini perusahaan kalian sedang krisis, modal itu lebih dari cukup untuk membeli aset-aset yang kalian jual murah." Reza menatap istrinya dengan sorot mata penuh pengkhianatan yang dibalas dengan tatapan dingin. "Kau melakukan ini? Kau menipu kami? Kau membiarkan kami panik hanya untuk membeli aset kami sendiri." "Menipu?" Anya tersenyum sinis. "Kalianlah yang menipu, Za. Aku hanya bermain dengan aturan yang kalian ajarkan, yang terkuat yang bertahan. Kalian mengusirku pukul 3 pagi dan mencoba merampas hakku. Kini aku kembali pukul 10 pagi untuk membeli kehancuran yang kalian ciptakan. Bukankah itu fair?" Bapak Haryo akhirnya angkat bicara. Nadanya penuh kemarahan yang dipaksakan. Baiklah. Akuisisi tetap akuisisi. Kita tanda tangan, dan kau berikan uangnya. Setelah ini, jangan pernah lagi tunjukkan wajahmu di hadapan kami." Anya mendorong map di depannya. "Tentu, Pak Haryo. Tapi sebelum kita tanda tangan, saya rasa ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Ini berkaitan dengan integritas perusahaan yang akan saya beli." Ia memberi isyarat kepada Bapak Jaya. Bapak Jaya kemudian meletakkan salinan dokumen yang diserahkan Pak Rudi, mantan akuntan, di depan Bapak Haryo.
Dokumen itu adalah bukti penggelapan dan manipulasi aset Cakrabuana. Saya tahu, Pak Haryo, ujar Anya. Setiap katanya adalah peluru yang tepat sasaran. Saya tahu Anda memanipulasi laporan keuangan. Saya tahu Anda menggelapkan dana untuk menutupi utang pribadi. Dan saya tahu Anda memecat Pak Rudi, akuntan Anda, untuk menutupi jejak. Dan saya tahu, akta waris kakek saya yang Anda curi sedang berusaha Anda ubah peruntukannya di Notaris Tirta Sanjaya yang baru, untuk memutuskan koneksi saham prioritas itu. Ketiga wajah di seberang meja langsung memucat. Mereka menyadari bahwa Anya mengetahui segalanya, jauh lebih detail dari yang mereka duga. Ketakutan mereka kini bercampur dengan rasa malu yang mematikan. Kau tidak punya bukti, bantah Bapak Haryo, suaranya bergetar. Anya menyeringai. Tentu saja saya punya. Saya bahkan tahu Anda sedang terburu-buru menandatangani akuisisi ini untuk mendapatkan uang tunai, karena Anda ingin menyuap notaris untuk mempercepat proses perubahan akta waris itu. Anya menoleh ke Bapak Jaya. Bapak Jaya, silakan. Bapak Jaya segera mengeluarkan ponselnya. Maaf, Bapak Haryo, Bapak Ibu. Berdasarkan arahan Bu Anya, yang kini menjadi pemilik saham prioritas berhak veto yang sah melalui warisan kakeknya, dan didukung bukti manipulasi aset ini, saya telah mengajukan gugatan kepada Dewan Etik Notaris. Saya baru saja menerima konfirmasi bahwa semua proses perubahan dokumen legal yang Anda ajukan di Notaris X sudah dibekukan. Akta waris yang Anda pegang saat ini di berangkas kantor, sudah tidak sah secara hukum untuk diubah atau dipindah tangankan, karena kepemilikannya sudah jelas. Ini adalah pukulan telak yang paling menyakitkan. Mereka tidak hanya kehilangan proyek Gateway, tetapi juga kehilangan alat pelindung terakhir mereka, yaitu akta waris yang mereka curi, yang kini menjadi bumerang yang menghantam mereka. Reza berdiri, amarahnya meluap, tetapi suaranya pecah. Kau menghancurkan kami. Kau wanita paling kejam yang pernah aku kenal. Anya menatap Reza, sorot matanya sedingin es di Antartika. Aku kejam, Za? Aku yang kejam? Kau lupa? Kau dan orang tuamu mengusirku pada pukul 3 pagi, waktu yang melambangkan kegelapan dan pengkhianatan. Aku sudah berjuang untuk Cakrabuana. Aku sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalian lebih memilih uang kotor dan arogansi. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri. Aku hanya menyediakan cermin untuk melihat kebobrokan itu. Ia melanjutkan, suaranya tegas dan tanpa celah. Aku di sini bukan untuk meratapi masa lalu, Za. Aku di sini untuk bisnis. Jika kalian tidak menandatangani ini, saya akan serahkan semua bukti manipulasi aset ini ke kejaksaan hari ini juga. Dan Cakrabuana tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga akan tersangkut pidana serius. 3 pasang mata itu bergantian memandang dokumen akuisisi dan dokumen bukti kejahatan yang mematikan. Pilihan mereka hanya satu. Terima uang, atau dipenjara. Bapak Haryo menghela napas panjang. Kekalahan terpancar jelas di wajahnya. Ia mengambil pena, tangannya bergetar. Baiklah, kita tanda tangan. Dengan gemetar, Bapak Haryo, diikuti Ibu Ratna dan Reza, menandatangani dokumen akuisisi. Setiap goresan tinta adalah saksi bisu kehancuran harga diri mereka dan kemenangan gemilang Anya. Selamat, kata Anya. Senyum pertamanya muncul, bukan senyum sinis, melainkan senyum puas. Proyek Gateway kini resmi menjadi milik Nadi Surya. Uang tunai akan ditransfer ke rekening Cakrabuana dalam 1 jam ke depan. Anya berdiri. Ia tidak mengucapkan perpisahan, karena bagi mereka, perpisahan sudah terjadi pukul 3 pagi itu. Ia hanya menatap Reza untuk terakhir kalinya. Aku harap, Reza, kata Anya pelan, tetapi penuh makna, di tengah kehancuran ini, kalian bisa belajar bahwa integritas adalah aset termahal yang harusnya kalian jaga. Sesuatu yang tidak pernah bisa kalian beli, bahkan dengan 1 triliun rupiah. Ia berbalik, berjalan keluar ruangan, meninggalkan 3 sosok yang kini terasa kecil dan menyedihkan. Arka menepuk pundak Anya dengan bangga. Kau melakukannya, Anya. Sebuah masterpiece, bisik Arka.
Ini baru permulaan, Arka, jawab Anya, langkahnya ringan. Kita sudah mengamankan aset terbaik, mendapatkan modal besar, dan merusak kredibilitas mereka. Sekarang, kita harus membangun nadi surya menjadi lebih besar dan lebih kuat, sehingga Cakrabuana tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Saat mereka tiba di lobi, ponsel Anya berdering. Sebuah notifikasi dari bank. 1 triliun rupiah sudah ditransfer. Di sisi lain, di ruang rapat, Reza menjerit histeris. Kita mendapatkan uang, tapi kita kehilangan segalanya. Dia menghancurkan kita. Dia membuat kita menjadi badut. Ibu Ratna hanya menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia telah meremehkan seorang wanita yang ternyata berlian yang disamarkan dalam lumpur. Bapak Haryo bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota. Ia tidak melihat gedung-gedung pencakar langit. Ia melihat bayangan Anya yang kini melesat jauh di atas mereka, jauh lebih sukses, jauh lebih berkuasa, dan yang terpenting, jauh lebih terhormat. Pukulan telak telah terjadi. Cakrabuana mendapatkan uang, tetapi nadi surya mendapatkan masa depan. Babak penyelamatan aset dan hukuman awal telah selesai. Kini saatnya Anya membangun kerajaan baru di atas puing-puing arogansi. Transfer dana 1 triliun rupiah telah masuk ke rekening Cakrabuana Group. Uang itu, yang seharusnya menjadi penyelamat, justru terasa seperti sepotong roti beracun. Mereka mendapatkan likuiditas, tetapi harus membayar dengan kehilangan proyek Gateway, aset paling berharga dan prestisius yang pernah mereka miliki. Dan yang lebih menyakitkan, mereka harus berhadapan langsung dengan Anya, musuh baru yang tumbuh dari bayangan mereka sendiri. Di kantor Cakrabuana, keheningan mencekam layaknya kuburan. Bapak Haryo, Ibu Ratna, dan Reza duduk tanpa daya. Uang itu ada, tetapi kemenangan itu terasa hampa, dikuasai oleh rasa malu dan kekalahan. Kita punya uang, bisik Ibu Ratna, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kita masih bisa bertahan. Kita bisa bayar utang-utang yang mendesak. Kita masih bisa memutar bisnis. Memutar bisnis apa, Bu? Reza membalas, suaranya dipenuhi sarkasme yang menyayat. Ia kini tak lagi menutupi keputusasaannya. Kita menjual aset terbaik kita ke tangan mantan istriku. Dan dia membelinya dengan uang yang dia tarik dari kita sendiri. Bukankah itu penghinaan paling besar? Sekarang, seluruh pasar akan tahu, Cakrabuana terpaksa menjual aset hanya untuk bertahan hidup. Bapak Haryo menggebrak meja dengan frustrasi. Sial, kenapa aku begitu buta? Aku seharusnya curiga. Siapa lagi yang bisa memiliki modal sebesar itu dan master key teknologi Eco Hub selain dia? Dia datang dengan nama Nadi Surya, ujar Ibu Ratna, matanya menyipit penuh kebencian. Nama yang menjijikkan. Energi matahari? Omong kosong. Dia hanya mencoba memamerkan bahwa dia lebih baik dari kita. Bukan hanya nama, Bu. Reza menjelaskan dengan suara serak. Arka, partnernya, adalah salah satu CEO paling disegani di sektor teknologi hijau. Mereka tidak hanya membeli Gateway, mereka mendapatkan kredibilitas instan. Sekarang, Nadi Surya akan meluncurkan Eco Hub yang sudah dia patenkan dengan nama Solar System di atas lahan Gateway yang sudah dia bersihkan dari masalah sengketa lahan. Reza mengepalkan tangannya. Bayangkan, Bu. Proyek andalan Cakrabuana kini akan menjadi simbol kebangkitan musuh kita. Dan kita yang menciptakannya. Kita yang menendangnya keluar dan memberinya modal untuk menghancurkan kita. Akta waris itu, seru Bapak Haryo tiba-tiba. Aku harus cepat. Walaupun statusnya dibekukan, aku harus pastikan notaris lain mau mengubahnya. Itu satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa sahamnya dulu cacat hukum, dan dia tidak berhak atas penarikan dana sebesar itu. Reza menggeleng. Percuma, Pak. Pengacaranya sudah duluan menyerang. Bapak Jaya itu bukan main-main. Dia pasti sudah mengantongi semua bukti dari mantan akuntan itu. Pak Rudi, ingat, akta waris itu cuma bukti kertas. Bukti transfer uang dan track record kepemilikan saham hanya jauh lebih kuat.
Situasi di Cakrabuana bukan lagi konflik bisnis, melainkan drama keluarga yang berdarah dingin. Mereka saling menyalahkan. Kepercayaan di antara mereka bertiga mulai terkikis. Ibu Ratna mulai menyalahkan suaminya karena manipulasi aset, sementara Bapak Haryo menyalahkan putranya karena tidak mampu mengendalikan istrinya. "Dengar," ujar Bapak Haryo, mencoba mengambil alih kendali yang sudah terlepas dari tangannya. "Kita fokus. Kita gunakan uang ini untuk membayar utang paling besar. Sisanya, kita gunakan untuk meluncurkan proyek yang baru. Proyek yang benar-benar baru. Kita buktikan bahwa kita bisa berjalan tanpa dia." "Proyek baru?" Ibu Ratna menyindir. "Dengan modal apa, Pak? Pinjaman bank sudah dibatalkan semua. Kita tidak punya kredibilitas. Dan coba tebak, siapa yang baru saja membeli semua vendor konstruksi terbaik kita?" Reza menunjukkan sebuah berita daring yang baru saja ia terima. Judulnya terpampang besar. "Nadi Surya borong vendor konstruksi terbaik dan tawarkan kenaikan gaji 50%. Anya tidak hanya membeli aset kita, Bu," Reza berbisik. "Dia membeli sumber daya manusia dan jaringan kita. Dia mengambil semua insinyur terbaik yang selama ini Bapak remehkan. Dia bahkan mengambil Pak Seno, kepala konstruksi kita, yang sudah mengabdi 20 tahun. Dia tidak hanya menghancurkan bisnis kita, dia membuat kita impoten." Kabar itu seperti garam yang ditaburkan ke luka terbuka. Anya, dengan setiap langkahnya, tidak hanya membangun kerajaannya, tetapi secara sistematis melumpuhkan segala upaya Cakrabuana untuk bangkit. Sementara badai kehancuran menerpa Cakrabuana, di kantor Nadi Surya, suasana berbalik 180 derajat. Kantor itu terasa seperti sarang lebah yang sibuk dengan energi positif. Anya memimpin rapat dengan tim gabungan dari mantan tim risetnya dan tim Arka. Ia berbicara dengan penuh semangat, tetapi juga dengan ketegasan seorang pemimpin. "Proyek Solara System di Gateway harus menjadi showcase kita," jelas Anya, menunjuk market proyek. "Kita tidak hanya membangun properti, kita membangun kepercayaan. Integrasi teknologi hijau dan arsitektur harus sempurna. Kita tunjukkan pada pasar bahwa etika dan keuntungan bisa berjalan beriringan." Arka duduk di sampingnya, matanya memancarkan rasa bangga. "Pasar sudah mulai berputar ke arah kita, Anya." Investor yang tadinya ragu-ragu dengan sektor properti kini menyerbu Nadi Surya. Mereka melihat Cakrabuana sebagai contoh kegagalan old money yang korup, dan Nadi Surya sebagai gelombang baru yang berintegritas. "Ya," jawab Anya. "Tapi kita tidak boleh puas. Aku ingin kita melakukan hal lain. Kita harus membeli aset yang jauh lebih besar yang sangat dibutuhkan Cakrabuana, agar mereka benar-benar tidak bisa bernapas." "Aset yang jauh lebih besar?" tanya Arka. "Tentu saja. Lahan konsolidasi di Jakarta Timur," jawab Anya. "Lahan itu adalah proyek masterpiece berikutnya yang direncanakan Bapak Haryo. Lahan itu dibeli 10 tahun lalu, tetapi mereka belum pernah mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkannya. Lahan itu adalah napas jangka panjang Cakrabuana. Jika kita mengambilnya, mereka akan kehilangan harapan masa depan." Arka memandang data di dashboard. "Lahan itu valuasinya sangat tinggi, Anya. Sekitar 2 kali lipat dari yang kita bayarkan untuk Gateway." "Aku tahu." Anya tersenyum tipis. "Tapi ingat, kita baru saja mendapatkan suntikan dana besar dari Tuan Kim, investor Korea itu, ditambah uang dari penjualan aset kita yang lain. Kita punya modal. Dan yang paling penting, Cakrabuana tidak punya apa-apa untuk bersaing. Strategi kita sama. Kita tetap anonim. Kita buat tawaran yang sangat menggiurkan, jauh di atas pasar, tetapi dengan syarat pembayaran yang sangat cepat. Kali ini, kita berikan waktu 24 jam. Kita tunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki uang, kita juga punya kekuatan waktu," kata Anya, matanya berkilat dingin. Di tengah kesibukan strategis itu, Anya menerima pesan dari Pak Rudi. "Bu Anya, saya dengar kabar. Bapak Haryo mencoba mendekati beberapa notaris lain,
berusaha mengubah akta waris yang sudah dibekukan. Ia juga sedang mencoba menghubungi beberapa wartawan untuk memutarbalikkan fakta, menuduh Anda yang menggelapkan uang perusahaan. Anya mengepalkan tangannya. Ia tahu, Bapak Haryo adalah ular yang tidak akan pernah mati sebelum kepalanya dipenggal. Ancaman pidana pun tidak cukup untuk menghentikannya. Ia harus menyerang harga diri mereka, menghancurkan reputasi mereka hingga ke akarnya. Anya membalas pesan Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Saya akan mengurusnya. Tolong teruskan semua informasi yang Anda dapatkan. Ini bukan lagi soal uang, Pak. Ini soal kebenaran. Anya menoleh ke Arka. Arka, aku butuh bantuanmu dalam satu hal yang lebih pribadi, tetapi sangat penting untuk menghentikan manuver busuk Bapak Haryo. Katakan saja, jawab Arka. Aku butuh kita menyelidiki semua transaksi keuangan pribadi Bapak Haryo dan Ibu Ratna. Semua utang tersembunyi, semua rekening bank yang terpisah dari perusahaan. Dan aku butuh kau mencari informasi tentang rekanan bisnis utama mereka. Aku yakin, ada satu pihak yang selama ini menjadi pemain kunci yang meminjamkan uang kepada Bapak Haryo untuk menutupi manipulasinya. Anya menyadari, untuk memenangkan pertempuran ini sepenuhnya, ia tidak hanya harus mengalahkan Cakrabuana, tetapi juga harus mengungkap siapa yang selama ini menjadi dalang finansial yang membantu Bapak Haryo melakukan kejahatannya. Begitu kita menemukan partner rahasia itu, Arka, ujar Anya, wajahnya menunjukkan tekad yang membara. Kita akan hantam mereka dari sisi hukum dan reputasi. Kita akan seret mereka ke pengadilan, dan kita akan tunjukkan pada publik siapa sebenarnya Cakrabuana Group. Arka mengangguk, mengerti betapa besarnya ambisi Anya. Baiklah, malam ini aku akan mengerahkan tim investigasi terbaikku. Kita akan cari tahu siapa yang menjadi bayangan gelap di balik Cakrabuana. Anya berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap kota yang kini terasa seperti medan perangnya. Ia bisa merasakan energi kemenangan mengalir dalam dirinya. Pukul 3 pagi itu, keluarga Haryo telah membuat kesalahan fatal. Mereka tidak hanya mengusir seorang wanita, mereka melepaskan seekor naga yang kini siap membakar kerajaan mereka hingga menjadi abu. Anya tahu, babak selanjutnya akan menjadi yang paling menentukan. Ia harus bergerak cepat, menyerang tanpa ampun, dan membiarkan uang yang ia tarik menjadi palu keadilan yang menghantam mereka. Badai sudah melanda kapal karam Cakrabuana. Dan Anya adalah kapten badai itu. Langkah Anya untuk merebut lahan konsolidasi di Jakarta Timur, yang merupakan urat nadi masa depan Cakrabuana Group, sudah dimulai. Penawaran anonim dari Nadi Surya telah dikirimkan ke meja manajemen Cakrabuana. Kali ini, Anya mempersingkat tenggat waktu pembayaran tunai menjadi 24 jam. Ia tahu, di tengah kepanikan dan utang yang mencekik, keluarga Haryo akan tersandung pada keserakahan yang sama. Malam itu, kantor Nadi Surya terasa sunyi, hanya diterangi oleh cahaya monitor. Arka dan tim investigasinya baru saja menyelesaikan tugas berat yang diminta Anya, membongkar semua transaksi tersembunyi dan utang pribadi yang melilit Bapak Haryo dan Ibu Ratna. Arka meletakkan file yang bertuliskan, transaksi rahasia Haryo, di depan Anya. Kau benar, Anya, kata Arka, matanya dipenuhi kejutan. Manipulasi aset mereka jauh lebih rumit daripada yang kita duga. Dan utang mereka, itu adalah gunung es yang mengambang di lautan es. Anya membuka file itu, tatapannya menyapu angka-angka dan nama-nama. Ia melihat rincian utang pribadi Bapak Haryo. Ada pinjaman kecil dari berbagai bank, utang pada perusahaan leasing mewah, dan yang paling menarik, beberapa transfer besar yang dilakukan rutin setiap bulan ke rekening yang sama. Perhatikan rekening ini, Arka, ujar Anya, menunjuk deretan angka. S. Prawira. Ini bukan rekening bank, ini rekening sebuah yayasan. Ya, Yayasan Sumbangsih Prawira. Arka mengangguk. Aku sudah selidiki. Itu yayasan amal yang dikelola oleh keluarga kaya. Tapi anehnya, jumlah transfernya tidak sesuai dengan sumbangan. Terlalu konsisten, terlalu besar. Anya menghela napas panjang.
Ini bukan sumbangan, Arka. Ini adalah pembayaran diam-diam. Bapak Haryo tidak pernah melakukan amal. Ia membayar sesuatu, atau seseorang, secara konsisten. Dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Arka memajukan kursinya. Aku juga menemukan sesuatu yang lain. Anya, Bapak Haryo memiliki utang yang sangat besar, kepada satu pihak. Utang yang jauh lebih tua dari krisis likuiditas saat ini. Anya menatap Arka, firasat buruk menyelimuti benaknya. Siapa? Seorang pengusaha lama, dikenal sebagai Tuan Kusuma. Pemilik raksasa manufaktur Kusuma Jaya Group. Ia dikenal kejam, sangat tertutup, dan memiliki jaringan politik yang kuat. Utang Bapak Haryo padanya sudah ada sejak 15 tahun lalu. Jumlahnya fantastis, dan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Anya terdiam. Utang 15 tahun lalu? Itu berarti utang ini sudah ada jauh sebelum pernikahannya dengan Reza. Bahkan mungkin sebelum kakeknya memberikan saham prioritas. Kenapa utang sebesar itu tidak pernah muncul di pembukuan Cakrabuana? Tanya Anya, suaranya tajam. Itu utang pribadi Bapak Haryo. Anya. Tetapi yang aneh, sebagai jaminan utang ini, Bapak Haryo menjaminkan sertifikat hak guna bangunan, HGB, lahan konsolidasi Jakarta Timur itu, lahan yang akan kita beli. Arka membanting tangannya ke meja, rasa tak percaya terlihat jelas di wajahnya. Dia berencana menggunakan uang dari penjualan Gateway untuk membayar bunga utang ini, dan dia berencana menjual lahan konsolidasi itu untuk membayar pokoknya. Dia sudah menjual masa depan perusahaan untuk menutupi masa lalunya. Anya merasakan dadanya sesak, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang membekas. Jadi, Tuan Kusuma adalah dalang yang selama ini menarik tali kehidupan Bapak Haryo. Bapak Haryo bukan pemilik Cakrabuana, Arka. Dia hanya boneka yang dikendalikan oleh utang. Dia menjual jiwanya kepada Tuan Kusuma untuk menutupi kebobrokan di masa lalu. Itu menjelaskan segalanya, kata Arka. Utang jatuh tempo dalam 3 bulan. Itu sebabnya mereka panik mencari uang, membatalkan pinjaman bank yang terlalu rumit, dan mencoba menyingkirkanmu untuk mendapatkan uang tunai cepat dari penjualan aset tanpa campur tangan hak veto. Anya bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar, menatap gemerlap lampu kota yang terasa begitu palsu. Reza, Ibu Ratna, dan Bapak Haryo, mereka hanya jaringan laba-laba yang terjerat dalam utang dan manipulasi. Mereka mengira aku adalah mangsa, padahal aku adalah pisau yang akan memotong benang-benang utang yang mengikat mereka. Apa langkah kita selanjutnya, Anya? Kita harus berhati-hati dengan Tuan Kusuma. Dia berbahaya. Dia tidak bermain bersih. Anya berbalik, matanya bersinar dengan rencana yang matang. Kita tidak akan melawan dia. Kita akan menggunakan dia. Maksudmu? Kita akan membeli lahan konsolidasi itu, sesuai rencana. Itu akan menghilangkan salah satu aset yang dijaminkan Bapak Haryo. Begitu kita membelinya, kita akan menunjukkan pada Bapak Haryo bahwa kita tahu tentang utangnya pada Tuan Kusuma. Dan kita tahu utang itu akan segera jatuh tempo. Kita akan menjebaknya dalam keputusasaan total. Anya mengambil napas. Tapi, kita harus menyerang yang lebih pribadi dulu. Reza dan Ibu Ratna. Mereka harus merasakan kehilangan yang lebih menusuk daripada sekadar aset bisnis. Di kediaman Haryo, kegilaan sedang mencapai puncaknya. Tawaran dari pembeli anonim untuk lahan konsolidasi, dengan harga yang tidak masuk akal tingginya dan syarat pembayaran 24 jam, telah mendarat. Kita harus ambil, teriak Ibu Ratna, suaranya hampir pecah. Ini uang 2 triliun. Kita bisa membayar sisa utang dan kita masih punya sisa untuk memulai lagi. Kita tidak punya pilihan lain. Bapak Haryo, yang terlihat sangat kelelahan, mengangguk pasrah. Terima. Tapi kita harus pastikan, uang itu masuk sebelum besok siang. Aku tidak punya waktu. Utang pada Tuan Kusuma semakin menekan. Reza hanya duduk diam, memandang kosong ke arah Ibu Ratna dan Bapak Haryo.
Ia merasa seperti kapal yang oleng, dihantam ombak tanpa ampun. Ia merindukan ketenangan yang ia miliki saat bersamaannya, meskipun ia tidak pernah menyadarinya. Aku harus keluar sebentar, ujar Reza tiba-tiba. Aku harus mencari udara segar. Reza pergi ke klub malam mewah yang biasa ia kunjungi, mencoba melupakan kekacauan ini dengan minuman mahal dan teman-teman lamanya. Di sanalah, Anya memilih untuk melancarkan serangan pribadinya. Pukul 11 malam. Reza duduk sendirian di bar, menyesali nasibnya. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita masuk. Wanita itu cantik, elegan, dan mengenakan setelan hitam yang berkelas. Ia duduk tidak jauh dari Reza. Beberapa saat kemudian, wanita itu, yang tidak lain adalah Nita, mantan sekretaris Anya yang kini dipekerjakan Anya di Nadi Surya, berjalan menghampiri Reza. Nita tersenyum lembut, memainkan perannya dengan sempurna. Mas Reza, sapa Nita, nadanya dibuat sedih. Lama tidak bertemu. Saya dengar kabar tentang Mas Reza dan Cakrabuana. Reza tersentuh. Nita? Ya, situasinya sedang kacau. Kau sendiri, bagaimana kabarmu? Saya baik, Mas. Saya sekarang bekerja di sebuah yayasan amal. Yayasan Sumbangsih Prawira. Reza terkesiap. Nama itu, yayasan yang selama ini menerima transfer misterius dari Bapak Haryo. Yayasan Sumbangsih Prawira. Ya, Mas, Nita melanjutkan, suaranya dipenuhi empati palsu. Kami banyak berurusan dengan masalah utang piutang. Kami membantu mereka yang terjerat utang besar untuk membayar, terutama para pengusaha yang terancam bangkrut. Kau tahu sesuatu tentang utang, Nita? Reza mencondongkan tubuhnya, matanya penuh harap. Saya tidak berhak bicara, Mas. Tapi, akhir-akhir ini saya sering melihat nama Bapak Haryo di daftar. Dan ada satu nama lagi yang selalu muncul bersamanya. Tuan Kusuma. Tuan Kusuma adalah donatur utama yayasan kami, Mas. Dia sangat berkuasa. Reza meneguk minumannya. Apa yang kau ketahui tentang hubungan bapakku dengan Tuan Kusuma? Nita menunduk, pura-pura ragu. Saya tidak tahu detailnya, Mas. Tapi saya dengar, utang itu sangat besar dan akan jatuh tempo segera. Dan saya juga dengar, Ibu Ratna tahu semuanya. Utang itu sudah ada sejak lama, dan mereka terus menutupinya. Uang yang ditransfer ke yayasan kami, mungkin, adalah uang Bapak Haryo yang mencoba meminta bantuan Tuan Kusuma untuk menunda jatuh tempo. Ibu tahu. Reza merasa dikhianati lagi. Orang tuanya bersekongkol, menyembunyikan kebenaran darinya, menjerumuskan mereka ke dalam lubang utang. Apa yang sebenarnya disembunyikan ibuku? Nita menghela napas. Saya dengar, utang itu terkait dengan saham awal Cakrabuana di masa lalu, Mas. Tapi ini hanya bisik-bisik. Saya tidak berani bilang lebih. Saya hanya kasihan melihat Anda. Anda harus hati-hati, Mas Reza. Dalam permainan ini, semua orang bisa menjadi kambing hitam. Nita berdiri, menyentuh pundak Reza dengan ekspresi prihatin yang sempurna. Selamat malam, Mas. Saya hanya berharap Anda kuat menghadapi badai ini. Nita menghilang, meninggalkan Reza dalam badai informasi dan kecurigaan. Ia menyadari, ia adalah orang terakhir yang tahu kebenaran dalam keluarganya. Ia dihina, diabaikan, dan dijadikan boneka. Keesokan paginya, suasana di kantor Cakrabuana lebih panas daripada biasanya. Kita harus tanda tangan hari ini, desak Ibu Ratna, sambil berteriak pada suaminya. Tentu. Aku sudah bilang, kita terima, jawab Bapak Haryo. Tiba-tiba, Reza masuk, matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang meletup. Ia langsung menatap Ibu Ratna dengan tajam. Ibu, Reza berkata, suaranya dingin dan menusuk. Jelaskan padaku, apa hubungan utang Bapak pada Tuan Kusuma dengan saham awal Cakrabuana di masa lalu? Kenapa Ibu dan Bapak menyembunyikan utang ini dariku bertahun-tahun? Ibu Ratna terperanjat,
wajahnya memucat. Ia menoleh ke Bapak Haryo dengan tatapan penuh tuduhan. "Siapa yang memberitahumu? Kau menguping lagi." "Aku tidak menguping, Bu. Aku disadarkan. Cakra Buana hancur bukan karena Anya, tapi karena utang busuk yang kalian sembunyikan. Utang itu terkait dengan saham awal? Aku berhak tahu, Bu. Aku anakmu. Aku penerus perusahaan ini." "Diam. Itu urusan lama," teriak Ibu Ratna, berusaha menutupi fakta. "Urusan lama yang akan memenjarakan kita semua," balas Reza. Ia menyadari kebenaran ini bukan hanya finansial, tetapi juga moral. Di tengah kekacauan keluarga Haryo, telepon berdering. Panggilan dari Arka, yang dihubungkan ke speaker telepon kantor. "Selamat pagi. Saya mewakili klien kami, Nadi Surya, terkait penawaran akuisisi lahan konsolidasi Jakarta Timur. Karena tenggat waktu 24 jam sudah hampir habis, kami perlu konfirmasi segera. Apakah Anda setuju menjual lahan itu, yang saat ini dijaminkan oleh Bapak Haryo sebagai jaminan utang pribadi kepada Tuan Kusuma?" Pengakuan Arka yang tenang namun tegas itu menghantam mereka seperti petir. Mereka tidak hanya tahu soal utang itu, tetapi juga tahu soal jaminan lahannya. Bapak Haryo tersentak dari kursinya, wajahnya seputih kapas. Mereka tahu segalanya. "Ya, kami setuju," teriak Bapak Haryo. "Pasrah. Uang tunai adalah satu-satunya pelarian." "Baik," jawab Arka. "Sampai bertemu di ruang penandatanganan besok, tepat pukul 10 pagi. Kami akan menunggu di sana." Setelah sambungan terputus, Reza menatap ayah dan ibunya dengan mata penuh kebencian. Ia menyadari, Nadi Surya bukan hanya membeli aset. Nadi Surya membeli rahasia mereka, dan mereka menjualnya dengan harga 2 triliun. Sementara itu, Anya sudah berada di rumah barunya yang sederhana namun nyaman. Ia duduk tenang, merenungkan kejatuhan mereka. Ia tidak perlu berbicara banyak. Kebohonganlah yang akan menghancurkan keluarga Haryo. Ia hanya perlu menunggu. Di babak berikutnya, Nadi Surya akan mendapatkan aset vital, dan Tuan Kusuma akan segera bergabung dalam permainan, siap untuk membalaskan utang yang harus segera dibayar oleh Bapak Haryo. Plot twist besar sudah menanti. Ruangan penandatanganan di sebuah hotel mewah di pusat kota menjadi saksi bisu penyerahan lahan konsolidasi Jakarta Timur. Pagi itu, suasana terasa berat, penuh dengan bau kekalahan yang tajam. Anya duduk tegak di sisi meja, di samping Arka dan tim hukum Nadi Surya, mengenakan setelan gelap yang elegan, memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Di seberang meja, Bapak Haryo, Ibu Ratna, dan Reza terlihat seperti boneka kertas yang basah. Mereka datang karena didorong oleh keputusasaan akan utang yang menjulang, terutama utang pada Tuan Kusuma yang mengancam jatuh tempo. Mereka tahu ini adalah penjualan jiwa, tetapi mereka tidak punya pilihan. "Baiklah, kita mulai saja," ujar pengacara Nadi Surya, nadanya tenang dan efisien. Bapak Haryo, dengan tangan gemetar, meraih pena. Ia tidak lagi peduli pada siapa pembelinya. Yang penting adalah 2 triliun rupiah tunai yang akan menyelamatkan lehernya dari lilitan Tuan Kusuma. "Tunggu, Pak Haryo," suara Anya memotong, setajam pisau bedah. Bapak Haryo mendongak. Matanya yang lelah dipenuhi kebencian yang tak berdaya. "Apalagi, Anya? Kita sudah sepakat. Kalian mau uangnya, kami mau lahannya." "Saya tahu, Pak." Anya tersenyum tipis. "Tapi karena ini adalah aset yang sangat vital bagi perusahaan Anda, kami hanya ingin memastikan satu hal sebelum kami menyalurkan dana ini." Anya memberi isyarat pada Arka. Arka kemudian memajukan sebuah map yang berisi salinan dokumen jaminan utang Bapak Haryo kepada Tuan Kusuma, lengkap dengan rincian sertifikat HGB lahan konsolidasi yang dijaminkan. "Kami hanya ingin memastikan," kata Arka, suaranya lugas, "bahwa Anda telah melunasi semua jaminan yang terkait dengan lahan ini. Terutama jaminan atas sertifikat HGB nomor 458C yang terikat pada pinjaman pribadi Anda kepada Tuan Kusuma dari Kusuma Jaya Group." Ruangan itu seketika terasa dingin.
Ekspresi Bapak Haryo, Ibu Ratna, dan Reza seketika berubah. Wajah mereka memucat, mata mereka membulat, seolah mereka baru saja melihat kartu truf paling rahasia mereka terhempas ke udara. Bagaimana kalian tahu soal Tuan Kusuma? Bisik Ibu Ratna, suaranya serak. Anya tidak menjawab Ibu Ratna, tatapannya terpaku pada Bapak Haryo. Jadi, Bapak memang menjaminkan aset perusahaan untuk utang pribadi Anda, Pak? Utang yang sudah berusia 15 tahun dan akan jatuh tempo dalam 3 bulan. Bapak Haryo terdiam, wajahnya menegang karena kemarahan yang tak dapat ia salurkan. Ia menyadari, ia telah menjual rahasianya bersamaan dengan lahan itu. Mereka bukan hanya pembeli aset, mereka adalah penggali kubur rahasia-rahasianya. Reza melirik ayahnya, matanya menyala dengan kekecewaan dan amarah. Nita, mantan sekretaris Anya, telah menanamkan benih kecurigaan, dan kini benih itu tumbuh menjadi pohon kebenaran pahit. Ayah, utang sebesar itu kepada Tuan Kusuma? Kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau mempertaruhkan masa depan kami semua? Diam, Reza, bentak Bapak Haryo. Ia menatap Anya dengan mata penuh ancaman. Ini adalah urusan pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan transaksi ini. Tentu ada, Pak, balas Anya, suaranya tetap tenang. Kami, Nadi Surya, tidak mau mengambil alih aset yang berpotensi disita pihak lain. Kami tidak mau membeli aset yang sudah Anda jual 2 kali. Pertama kepada Tuan Kusuma sebagai jaminan, dan kedua kepada kami sebagai penjualan aset perusahaan. Saya akan melunasinya dengan uang ini, teriak Bapak Haryo. Terlalu terlambat, Pak Haryo, potong Arka. Kami sudah melakukan pengecekan legal. Utang itu memiliki klausul yang sangat ketat. Tuan Kusuma berhak mengambil alih sertifikat HGB jika pelunasan tidak dilakukan sebelum 48 jam yang akan datang. Dan Anda tahu, mengurus utang pada Tuan Kusuma tidak semudah membalik telapak tangan. Anya menyandarkan tubuhnya, menyilangkan tangan di dada. Pilihan Anda, Pak Haryo. Tanda tangan perjanjian ini, dengan klausul tambahan bahwa Anda harus menyelesaikan masalah utang Tuan Kusuma dalam waktu 48 jam dan menunjukkan bukti pelunasan kepada kami, atau kami batalkan akuisisi ini. Dan Anda akan segera berhadapan dengan Tuan Kusuma yang pasti akan marah karena utangnya tidak terbayar, dan juga berhadapan dengan Dewan Direksi dan investor yang pasti akan menuntut penjelasan atas manipulasi aset ini. Bapak Haryo menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia seperti perenang yang kehabisan napas dan memilih untuk tenggelam di laut dalam. Ia tahu, jika akuisisi ini batal, Cakrabuana akan ambruk hari itu juga, dan Tuan Kusuma akan mengulitinya hidup-hidup. Baik, Bapak Haryo mengangguk pelan, kepalanya tertunduk. Aku tanda tangan. Dengan gerakan yang jauh lebih gemetar dari sebelumnya, Bapak Haryo, Ibu Ratna, dan Reza membubuhkan tanda tangan mereka di atas dokumen yang secara resmi mengalihkan aset terakhir dan terbaik Cakrabuana ke tangan Nadi Surya. Setelah penandatanganan selesai, Anya dan timnya segera pergi. Uang tunai 2 triliun rupiah segera ditransfer ke rekening Cakrabuana, tetapi uang itu kini membawa kutukan baru, tenggat waktu 48 jam untuk menghadapi Tuan Kusuma. Di dalam mobil, Arka menatap Anya dengan kekaguman yang tak tersembunyikan. Luar biasa, Anya. Kau menjebak mereka. Kau membelenggu mereka dengan utang mereka sendiri. Sekarang, mereka punya uang, tapi mereka harus berhadapan dengan monster yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan monster, Arka, balas Anya, tatapannya menyala penuh strategi. Mereka harus berhadapan dengan wajah lama dari monster itu. Maksudmu? Tuan Kusuma, aku yakin, utang 15 tahun itu bukan hanya soal uang. Itu pasti terkait dengan masa lalu Cakrabuana, dan mungkin, dengan kakekku. Anya membuka map yang berisi dokumen-dokumen dari Pak Rudi. Ia menunjuk salinan surat perjanjian saham prioritas kakeknya dan utang Bapak Haryo senior, ayah Bapak Haryo, di masa lalu. Dengar, Arka.
Kakekku menyelamatkan Cakrabuana dari kebangkrutan 20 tahun lalu dan memberinya saham prioritas. 5 tahun setelah itu, Bapak Haryo, yang sekarang, mulai terlilit utang pada Tuan Kusuma. Ini terlalu kebetulan. Anya mulai berpikir keras, matanya memancarkan kecerdasan murni. Tuan Kusuma dikenal kejam dan serakah. Apa jika kakekku dan Tuan Kusuma pernah bersaing untuk Cakrabuana di masa krisis itu? Kakekku menang dengan saham prioritas, dan Tuan Kusuma, sebagai musuh lama, memutuskan untuk menjerat Bapak Haryo dengan utang pribadi sebagai balas dendam yang perlahan. Itu teori yang berani, Anya. Tapi masuk akal, kata Arka, tertarik. Tuan Kusuma ingin mengambil alih Cakrabuana, tetapi tidak bisa karena saham prioritas kakekmu yang melindungi perusahaan. Jadi, dia menjerat penerusnya, Bapak Haryo, dengan utang pribadi. Anya menghela napas. Artinya, konflik ini bukan hanya tentang pengkhianatan suami dan mertua. Ini adalah perang dinasti yang dimenangkan kakekku dulu, dan kini dilanjutkan oleh Tuan Kusuma. Dan aku adalah pewaris sah yang harus menyelesaikan pertarungan ini. Tapi, bagaimana kita bisa tahu? Tuan Kusuma tidak akan bicara. Kita tidak perlu dia bicara. Kita akan buat dia datang kepada kita, kata Anya. Senyumnya kini berubah menjadi seringai penuh percaya diri. Anya segera menghubungi Bapak Jaya. Bapak Jaya, saya ingin Anda segera mengurus satu hal. Saya ingin Anda mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Tuan Kusuma dari Kusuma Jaya Group. Beritahu dia bahwa Nadi Surya telah mengakuisisi lahan konsolidasi Jakarta Timur, dan kami menemukan bukti bahwa aset tersebut dijaminkan sebagai utang pribadi Bapak Haryo kepadanya. Lalu, tanya Bapak Jaya. Lalu, beritahu dia bahwa Nadi Surya, sebagai pemilik aset baru, menuntut agar Bapak Haryo segera menyelesaikan masalah utang ini dalam 48 jam, atau kami akan melaporkan Bapak Haryo ke kejaksaan atas manipulasi aset dan penipuan jaminan ganda. Ini akan memicu Tuan Kusuma untuk panik, kata Bapak Jaya. Dia akan takut uangnya hilang dan dia akan marah pada Bapak Haryo. Bagus, kata Anya. Dan pada saat yang sama, Bapak Jaya, saya ingin Anda menghubungi Tuan Kusuma secara pribadi, bukan sebagai pengacara Nadi Surya, tetapi sebagai pengacara yang mewakili ahli waris sah saham prioritas Cakrabuana Group. Arka menatap Anya, matanya membulat. Kau mau mengungkapkan dirimu kepadanya? Tentu saja, jawab Anya, matanya berkilat penuh rencana. Aku akan biarkan Tuan Kusuma tahu, pemilik hak veto yang dulunya menjegal dia, kini muncul kembali. Aku ingin dia datang menemuiku. Aku ingin dia tahu, aku memegang kunci untuk menghancurkan Bapak Haryo, yang merupakan penjamin utang Tuan Kusuma. Tuan Kusuma akan melihatku bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu tak terduga untuk menuntut pelunasan utangnya dari Bapak Haryo. Anya kini merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa. Ia tidak hanya merancang kehancuran keluarga yang mengkhianatinya, ia sedang menyelesaikan perang dingin yang dimulai oleh kakeknya. Kita tunggu, Arka, ujar Anya, bersandar di kursi mobil. Dalam 48 jam, dua kapal akan saling bertabrakan. Bapak Haryo yang putus asa dan Tuan Kusuma yang marah. Dan aku akan berdiri di tengah, memegang kemudi badai. Di babak berikutnya, Tuan Kusuma akan muncul, dan kebenaran di balik akta waris kakek Anya akan terungkap sepenuhnya, mengungkap plot twist yang akan membuat Reza dan keluarganya benar-benar tercengang. Anya tidak hanya akan menang, ia akan menjadi penguasa baru di medan pertempuran yang ditinggalkan para pengecut. Waktu 48 jam yang diberikan Nadi Surya kepada Bapak Haryo untuk menyelesaikan utangnya pada Tuan Kusuma terasa seperti jarum jam yang bergerak mundur. Di ruang kerja Cakrabuana, udara dipenuhi aroma ketakutan dan keputusasaan. Bagaimana kita bisa melunasi utang sebesar itu dalam waktu sesingkat ini? Teriak Ibu Ratna, suaranya serak karena terus-menerus berteriak. Matanya menatap tajam ke arah Bapak Haryo. Rasa hormat yang selama ini ia sembunyikan kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh amarah. Bapak Haryo tampak seperti mayat hidup.
Ia baru saja mendapatkan 2 triliun rupiah dari penjualan lahan konsolidasi, tetapi uang itu terasa hambar karena ia tahu, sebagian besar akan langsung lenyap untuk membayar utang 15 tahun itu. Aku sudah mencoba menghubungi Tuan Kusuma. Bapak Haryo berujar pelan, suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak mau bicara. Dia hanya mengirim pesan melalui sekretarisnya. Lunasi utang atau sertifikat HGB Cakrabuana di tempat lain akan disita sebagai ganti rugi. Dia tahu kita tidak punya aset lagi untuk ditawarkan. Reza duduk terpisah. Ia kini bertindak sebagai pengamat yang dingin. Kejadian demi kejadian yang dituduhkan Anya dan dibuktikan oleh Arka telah membuka matanya. Ia menyadari, ayahnya bukan seorang pemimpin visioner, melainkan seorang penipu yang terperangkap dalam utang masa lalu. Kenapa tidak ibu saja yang bicara padanya? Sindir Reza tajam. Bukankah ibu selama ini juga tahu soal utang ini? Ibu bahkan menyuruhku diam saat Anya dulu mencurigai kejanggalan di kantor. Ibu Ratna tersentak. Aku tahu karena suamiku yang memberitahu. Itu adalah aib keluarga, Reza. Utang itu terkait dengan kesalahan di masa lalu. Kesalahan masa lalu yang membuat kita semua tenggelam sekarang. Balas Reza, kemarahannya meledak. Ia berdiri dan menatap kedua orang tuanya dengan penuh kebencian. Kalian menendang Anya keluar karena dia berintegritas dan mencoba menyelamatkan perusahaan. Dan kalian malah menjual perusahaan kepada musuh lama kalian sendiri. Tepat saat kekacauan keluarga itu mencapai puncaknya, Sekretaris Bapak Haryo masuk dengan wajah pucat. Bapak, ada tamu. Seorang pria. Dia bilang dia datang atas nama Tuan Kusuma. Dan dia ingin Bapak segera menandatangani surat pengalihan aset. Dia bilang dia sudah tidak sabar lagi menunggu uangnya. Pintu itu terbuka. Dan masuklah seorang pria bertubuh besar dengan setelan mahal, membawa koper kulit hitam yang tebal. Ia tidak mengucapkan salam. Matanya langsung tertuju pada Bapak Haryo. Tuan Haryo. Suara pria itu berat dan mengancam. Tuan Kusuma sudah bosan dengan sandiwara ini. Sertifikat HGB lahan konsolidasi yang Anda jaminkan sudah tidak ada artinya karena Anda telah menjualnya ke Nadi Surya. Sekarang, Tuan Kusuma menuntut agar Anda segera melunasi utang pokok dan bunganya. Atau Anda harus menyerahkan sertifikat HGB markas utama Cakrabuana ini sebagai ganti rugi. Pria itu meletakkan surat kuasa penyitaan di atas meja, di sebelah koper hitam yang tampak menyimpan dokumen. Ibu Ratna menjerit. Tidak. Itu markas utama kita. Itu tidak boleh disita. Bapak Haryo tersentak. Penyitaan markas utama adalah akhir dari segalanya. Itu adalah simbol kehormatan Cakrabuana. Tolong berikan saya waktu. Saya baru mendapatkan uang dari penjualan lahan itu. Kami sedang mengurus transfernya. Mohon Bapak Haryo. Nada bicaranya berubah total, dari arogan menjadi memelas. Waktu habis, Tuan Haryo. Balas pria itu dingin. Tuan Kusuma ingin uangnya, atau aset. Segera putuskan. Anda punya waktu sampai sore ini. Pria itu meninggalkan ruangan, meninggalkan 3 sosok yang kini benar-benar terperangkap dalam jaring laba-laba. Sementara itu, di kantor